Bab 151. Kehebatan pertempuran yang mengerikan. Kenapa aku harus menindasmu? Mendengar perkataan Lin Zixuan, Hong Dali merasa aneh dan bertanya, aku hanya ingin bertanya kemana kau akan pergi selanjutnya, kau tidak membawa uang, apakah kau akan tidur di jalanan pada malam hari? Mendengar perkataan Hong Dali, bibir Lin Zixuan mengerucut dan terisak lagi. Lalu apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa melakukan itu sekarang. Oh, jangan takut. Hong Dali menjentikkan jarinya. Hadiahnya, 1000. Pelayan laki-laki yang berdiri di belakangnya mengeluarkan uang dan hendak mulai menghitung, tetapi Tang Muxin segera menghentikannya. Dali, kamu bodoh sekali, kenapa kamu memberinya begitu banyak sekaligus? Apakah 1000 itu banyak? Kau lihat betapa menyedihkannya dia bahkan tidak punya tempat tinggal. Hong Dali bertanya dengan aneh. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang sebanyak ini. Aku tahu kamu tidak kekurangan uang. Tang Muxin berkata, tetapi masalahnya, lihatlah betapa mudanya dia, itu 1000 yuan, mungkin bagimu, itu hanya uang saku, tetapi bagi orang biasa, ini bukan jumlah yang kecil, tidak masalah bagimu untuk memberikannya kepadanya, tetapi bagaimana jika ada penjahat yang mengetahuinya, jika mereka ingin merampas uangnya, itu akan menjadi masalah besar. Benar sekali, Xin, kamu memang lebih teliti. Hong Dali menyentuh dagunya. Lalu, Zixuan, mengapa kamu kabur dari rumah, bisakah kamu memberitahuku? Jika kamu memberitahuku, aku akan mengantarmu pulang, alasanmu datang ke sini melalui pengiriman benar-benar sulit dipercaya. Aku, Lin Zixuan menangis lagi. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Hong Dali bingung harus berkata apa. Pada akhirnya, Tang Muxin, yang juga seorang perempuan, mampu berinteraksi lebih baik dengannya. Ia memegang tangan Lin Zixuan dan berkata dengan lembut, Zixuan, jangan takut, lihatlah dia, bahkan harimau seperti dia, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bermoral tinggi, bukan, apa alasan sebenarnya kau kabur dari rumah, katakan padaku, aku akan membantumu. Dia membuktikan pepatah bahwa wanita cantik cenderung mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Bagaimanapun, Lin Zixuan masih muda. Dia menatap Tang Muxin dengan matanya yang besar dan berkaca-kaca dan akhirnya mengakui, sebenarnya, aku diam-diam melarikan diri dari sana, Hiks. Melarikan diri. Hong Dali ketakutan. Kau kabur dari rumah, kan, kau baru berusia 13 atau 14 tahun, kan, masih sangat muda, dan kau sudah berani kabur dari rumah. Ini salah orang tuaku karena tidak mengizinkanku bermain game. Menyebutkan hal ini, Lin Zixuan mengungkapkan keluhannya yang besar. Air matanya terus mengalir. Yang mereka lakukan setiap hari hanyalah memintaku untuk belajar keras dan belajar keras, belajar dari pagi hingga malam, aku tidak tahan lagi, jadi aku diam-diam lari keluar, terisak-isak. Wow! Mendengar itu, Hong Dali menatap dengan bingung. Where children nowadays also suffocate. They run away from home just because they cold and play games. Luckily, this last seemed quite quick-witted. Other we say, she might have already been sold off by kidnappers to God elsewhere. Do you really like playing games so much? Hong Dali stared in bewilderment. You away from home just because your parents don't let you play games. Lin Zixuan fiercely nodded. Yup, I love playing games. This was the first time he heard a small lass saying that she loved to play games. Normally, it was the little boys who would be saying that. But Hong Dali was free and had nothing better to do, so he fiercely slapped his tea and sighed, then, let's go. There is an internet cafe not far from here, it belongs to my family, speaking of we, I haven't gone there even once, I shall bring you there to play games, after you're satisfied with playing, I shall send you home, how does that sound? Who knew that this small lass wasn't silly at all? Playing games is okay, but not going home. My God! Hong Dali went frantic. You would rather not go home just to play games. I'm not going home, I'm just not going home. Lin Zixuan's small face cried until it looked like someone doodled on it. She struggled to get up. I better leave, sob, if we go back home, I will have to study from day to night again. Okay. Hong Dali was really helpless. Then, let's not send you home first, I'm just bored from having nothing better to do, let's go. I'm bringing you to play games, you're referring to computer games, right? Really? Lin Zixuan immediately stopped crying. You must keep your promise, let's cross our little fingers. This fellow was definitely the reincarnation of a leading actress that won the Golden Horse Award. Hong Dali was 100% sure of that. The two of them crossed fingers, and the matter was basically decided. After exiting the eatery and walking for less than 20 meters,
They reached the internet cafe that Hong Anbao previously sold to Hong Dali. They walked in with heads held high and chests protruding out, causing the network administrator to wonder who they were at first. But soon after, he recognized Hong Dali as his new boss and instantly came up to greet them. The internet cafe wasn't small, there were about 200 plus computers inside that were all equipped with 27-inch monitors. The computers were all new, and it was pretty obvious that the business here was quite good. Hong Dali didn't care that Lin Zixuan's whole body was covered in dirt and directly asked her to sit at an empty slot. Then, he carried Quentin while Tang Muxin carried Con, and the two of them just stood behind her, watching her play. Speaking of which, regarding playing games, Lin Zixuan indeed didn't lie. She turned on the computer as if she were very familiar with it and then opened a game called the Draconic Continent language. After entering her username and password, she entered the game. Bahasa benua naga, kurang lebih sama dengan permainan yang dimainkannya di kehidupan sebelumnya, Kota Terputus dan Prajurit Lemah, sebuah permainan daring 2D dengan gulir samping. Grafiknya hampir tidak dapat diterima. Hong Dali sama sekali tidak merasa aneh, orang-orang di dunia ini lebih tertarik pada olahraga, tidak banyak orang yang bermain game daring secara normal. Setidaknya, dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, jumlah gamer profesional yang bersemangat di dunia ini jauh lebih sedikit. Keributan di sini telah menarik perhatian banyak gamer. Namun, ketika mereka melihat sikap mereka, terutama harimau di lengan Hong Dali, mereka langsung mundur. Seseorang yang bisa membawa harimau ke jalan pastilah seseorang yang tidak bisa mereka ganggu. Jika mereka berani mendekati Hong Dali dan kelompoknya, mereka pasti akan ditarik keluar dari kafe dan dipukuli sampai mati. Adapun Lin Zixuan, saat dia memasuki permainan, dia tidak pergi ke hutan belantara untuk berburu peralatan tetapi langsung memasuki area PvP. Hong Dali terkejut. Zixuan, tempat yang kamu masuki ini adalah area PvP, kan? Apakah perlengkapanmu cukup? Tidak masalah. Lin Zixuan mendengus dan berkata, biasanya, mereka semua tidak bisa mengalahkanku. Tapi aku sudah tidak bermain selama beberapa hari, kemampuanku agak berkarat. Sambil berbicara, dia segera menemukan penantang. Jadi, di bawah tatapan bingung Hong Dali dan Tang Muxin, setelah beberapa gerakan cepat, lawannya tewas ketika HP-nya hanya turun 1/5. Ya, aku menang. Lin Zixuan bersorak. Dia bahkan tidak mengurangi 1/5 HP-ku. Wajah Hong Dali dan Tang Muxin dipenuhi keringat, dia jelas merupakan bintang yang sedang naik daun dalam dunia game. Terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kecepatan tangannya melesat di atas keyboard. Lalu, sesuatu yang dramatis terjadi. Apa-apaan ini? Situasi apa ini? Dari belakang Hong Dali terdengar suara teriakan seorang pria. Orang ini hanya dilengkapi dengan sampah, tapi kenapa dia begitu menakutkan? Sial, peralatanku sangat mengesankan, tapi aku hanya berhasil merobek sedikit darahnya, bahkan tidak 1/5. Saat suara itu berbicara sampai di titik ini, orang itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemudian, Hong Dali dan Tang Muxin juga tercengang. Beberapa dari mereka perlahan berbalik, dan Hong Dali melihat orang yang dilecehkan itu berdiri di sana selama 5 detik penuh seolah-olah dia telah melihat hantu. Kemudian, dia berguling dan merangkak dan berteriak, Tuhan, di mana Tuhan, cepat, biarkan aku melihat apakah itu kamu. Pria ini jelas agak terlalu cemas, dia bahkan tidak menyadari anak harimau di pelukan Hong Dali. Dia langsung berlari dan menyambar tikus Lin Zixuan. Kakak, coba aku lihat apakah itu kamu. Dia melihat nama dan perlengkapan avatar Lin Zixuan, lalu dia berlutut. Kakak, biarkan aku mengikutimu mulai sekarang, kamu mau minum sesuatu, aku akan membayar biaya permainanmu, aku akan membayarnya. Lin Zixuan tidak senang. Siapa kakak perempuanmu? Aku baru berusia 14 tahun, oke. 14 tahun. Hidung lelaki itu hampir mengeluarkan lendir. Baru 14 tahun, dan kemampuanmu sudah sangat hebat, kalau bukan karena peralatanmu yang terlalu buruk. Aku bahkan tidak akan bisa menangkap bayanganmu, kan? Pada saat ini, Hong Dali akhirnya punya kesempatan untuk menyela. Hei, kamu, bro, apakah pengaruh peralatan dalam permainan sangat besar? Kamu bahkan gak ngerti game. Kemudian, pria itu melihat Quentin. Apa-apaan ini? Ini harimau, aku tidak punya banyak pengetahuan, jangan coba-coba menggertakku, dia tidak akan menggigitku, kan? Ah, tidak menggigit. Hong Dali buru-buru mengganti topik pembicaraan. Bisakah kamu mengenalkan permainan ini kepadaku? Aku perhatikan bahwa sebagian besar orang di sini memainkan permainan ini. Kau bahkan tidak tahu tentang bahasa benua naga. Orang ini jelas penggemar game. Begitu dia mulai berbicara tentang game, dia tidak bisa berhenti.
Ini adalah game online paling populer saat ini di seluruh dunia, keseimbangan antara semua profesional hampir sempurna, dan faktor terpenting yang memengaruhi apakah kamu menang atau kalah adalah keterampilan bermainmu. Baru setelah itu adalah peralatan yang bagus tidak membuatmu tangguh dalam permainan, tetapi keterampilan yang bagus pasti akan membuatmu tangguh. Peralatan adik perempuan ini adalah. Dia mendesah dan melanjutkan, dapat dikatakan sebagai yang terburuk. Sayang sekali, jika peralatannya lebih baik, dia pasti bisa memusnahkan semua orang. Tepat saat dia berbicara sampai di titik ini, Lin Zixuan tiba-tiba berkata dengan kesal, "Sialan, perlengkapanku terlalu buruk. Kalau tidak, aku pasti menang. Tidak perlu bermalas-malasan, teruslah berjuang." Hong Dali menghibur Lin Zixuan dan tiba-tiba bertanya kepada pria itu, "Kalau begitu, apakah perlengkapan dalam game bisa dibeli?" "Bisa saja, tapi harganya terlalu mahal." Pria itu menghitung dengan saksama dan berkata, "Kalau kamu mau satu set lengkap peralatan dengan kualitas terbaik, biayanya paling tidak 10.000 atau lebih, itu bukan jumlah yang sedikit." 10.000. Hong Dali dengan tenang menatap Antek yang berdiri di samping. "Minta administrator jaringan untuk datang ke sini, katakan saja aku ingin membeli beberapa peralatan." "Baiklah." Si Antek berlari kecil dan kembali bersama administrator jaringan beberapa saat kemudian. "Tuan muda, Anda memanggil saya. Belikan dia satu set lengkap perlengkapan dengan kualitas terbaik, maksudku, perlengkapan terbaik yang ada di dalam permainan." Hong Dali menunjuk Lin Zixuan yang duduk di kursi dan mengalahkan lawannya. "Aku akan membayar semua biayanya." Kini, keributan di sini telah membuat semua orang di kafe internet itu khawatir. Mereka semua berkumpul di sekitar mereka dan berkomentar pelan. Membeli satu set lengkap peralatan terbaik, itu akan membutuhkan sekitar 10 hingga 20.000, bukan? Ya, dia orang kaya baru. Itu bukan jumlah uang yang sedikit. Masalahnya, untuk siapa dia membelikannya, si pengemis kecil yang sedang bermain sekarang, jangan bilang, kemampuannya benar-benar mengesankan. Cepat, lihat bukankah itu harimau yang dibawa oleh orang kaya baru? Benar-benar, apa-apaan ini, dia bukan hanya orang kaya baru, dia orang kaya baru tingkat dewa, bukan? Ngomong-ngomong, wajar saja jika orang-orang yang biasanya menghabiskan waktu di warnet atau di rumah tidak mengenali Hong Dali. Jika orang luar, Hong Dali akan dikenali begitu dia menampakkan wajahnya. Administrator jaringan membeli perlengkapan untuk Lin Zixuan. Pesan, tukar, transfer uang. Setengah jam kemudian, Lin Zixuan telah berganti ke satu set perlengkapan terbaik di seluruh permainan. Kemudian, semua orang terbelalak. Benar-benar kekalahan telak. Tidak ada satupun lawan yang dapat melawannya di seluruh arena PK. Pada awalnya, level PK-nya hanya level menengah. Namun setelah 1 jam mengalahkan pemain lain, levelnya langsung naik ke level tinggi. Sekarang, dia telah membuat semua pemain di server khawatir. Banyak pemain datang untuk menonton penampilannya, dan lawan-lawannya juga menjadi semakin kuat, tetapi bahkan dengan perlengkapan terburuk sekalipun dia masih dapat mengalahkan lawan-lawannya. Tidak perlu disebutkan bagaimana keadaannya sekarang ketika dia memiliki perlengkapan terbaik dalam permainan. Bab 152. Esports. Pada saat ini, Lin Zixuan tidak dapat dihentikan, mengalahkan semua orang yang menantangnya. Emosi penonton berubah dari takjub, kagum, lalu akhirnya mati rasa. Tidak ada seorang pun di seluruh server yang berhasil mengenai avatarnya, dia memenangkan semuanya dengan HP penuh. Satu-satunya pemain top yang diakui oleh seluruh server hanya berhasil mengenai seperempat HP-nya setelah berusaha sekuat tenaga. Setelah menyiksa para pemain di seluruh server selama 2 jam penuh, Lin Zixuan akhirnya merasa puas. Gadis kecil itu meregangkan pinggangnya, tanpa sengaja memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang kulitnya seputih salju dan sehalus sutra. Dia berkata, akhirnya aku memuaskan keinginanku untuk bermain game, hehe." Mata orang banyak hampir tertunduk ke lantai. Tang Muxin tidak punya tenaga lagi untuk meratapi Hong Dali karena membelikan gadis kecil ini peralatan senilai lebih dari 20.000. Dia hanya merasa bahwa Hong Dali benar-benar hebat karena bisa terus-menerus bertemu dengan orang-orang berbakat seperti ini. Bagaimanapun juga, terlepas dari betapa menakjubkannya gadis yang jatuh dari langit ini dan betapa misteriusnya identitasnya, tidak apa-apa selama dia bukan musuh. Mengenai warna kulit mencolok yang dia sembunyikan di balik baju dan tanahnya, Hong Dali tidak mempermasalahkannya. Dia pura-pura tidak melihatnya dan bertanya, "Hei, Zixuan, apakah kamu sudah puas sekarang? Ayo pergi." Meskipun Lin Zixuan tidak begitu ingin, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Sambil berdiri, dia bergumam, kalau saja aku bisa bermain seperti ini setiap hari. Jika ada kompetisi untuk permainan ini di masa mendatang, aku pasti akan ikut. Ini akan menghentikan ayahku mengatakan bahwa aku membuang-buang waktuku. Di dunia ini tidak ada istilah esports.
Hong Dali langsung merasa beruntung hari ini. Tidak hanya bertemu dengan Lolita yang luar biasa ini, melalui dia juga menyadari bahwa esports belum ada di dunia ini, bukankah bagus jika belum ada. Dia punya uang, dia bisa menyelenggarakan kompetisi esports-nya sendiri. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah kuputuskan, aku akan menyelenggarakan sebuah kompetisi PK dalam bahasa benua naga. Anda ingin mengadakan kompetisi? Tang Muxin berpikir sejenak dan sebenarnya tidak keberatan. Saya rasa ini akan berhasil, dengan adanya Zixuan di sini, pasti akan ada banyak pertarungan sengit dalam kompetisi ini, saya yakin banyak orang akan ikut. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Hong Dali memimpin jalan keluar. Untuk detailnya, kita bisa membicarakannya setelah kita menyelesaikan masalah yang lebih serius. Sekelompok orang itu keluar dari kafe internet. Hong Dali menarik siku Lin Zixuan dan bertanya, "Hei, Zixuan, tubuhmu sangat kotor, mengapa tidak meminta beberapa saudari untuk membawamu ke kamar mandi? Tidak baik bagimu untuk bersikap tidak higienis, tubuhmu akan ditumbuhi kutu jika terus seperti ini." Tidak perlu. Mendengar Hong Dali mengatakan bahwa dia ingin meminta orang untuk membawanya ke kamar mandi, Lin Zixuan langsung ketakutan. Tubuhnya yang kecil tanpa sadar bersandar ke belakang dan berkata, "Tidak perlu. Kakak, aku sudah sangat puas dan senang atas traktiranmu baik dalam hal makanan maupun permainan, tidak perlu seperti itu." Oh. Kalau orang lain, mereka pasti akan bertingkah seperti paman aneh yang mencoba memikat si Lolita dan berusaha menenangkannya. Namun, Hong Dali tidak pernah memikirkan hal itu. Dia menjentikkan jarinya dengan sangat lugas dan memerintahkan, bawa dia pergi, cari pemandian umum, dan bersihkan dia. Jadi, tidak peduli seberapa kerasnya Lolita ini berjuang, bagaimana mungkin dia bisa melawan 3 antek laki-laki berotot. Dia langsung ditangkap. Dia berteriak minta tolong sepanjang jalan, tetapi Hong Dali cukup terkenal di distrik ini. Siapa yang berani menghalangi jalan? Tang Muxin sangat teliti, dia segera menemukan kulit putih yang kadang-kadang terlihat. Diam-diam dia berpikir, Lin Zixuan ini, dia bilang dia kabur dari rumah karena mereka tidak mengizinkannya bermain game. Tapi, melihat kondisi kulitnya, dia jelas bukan seseorang dari keluarga biasa. Setelah memasukkan Lolita ke dalam mobil, Hong Dali dan Tang Muxin juga ikut masuk. Air mata Lolita terus mengalir. "Kalian semua penjahat besar, kupikir kalian orang baik, tapi pada akhirnya, kalian masih ingin membawaku kembali, Hicks." "Ya, kami akan membawamu kembali." Hong Dali bertanya dengan aneh, pertanyaannya adalah, "Apa yang kau tangisi? Aku tidak akan memotong-motongmu dan memberimu makan untuk harimau." Sambil berkata demikian, dia bahkan mengangkat Quentin ke udara. "Quentin, berikan adik perempuan ini senyuman." Karena itu, Quentin dengan patuh memamerkan giginya pada Lin Zixuan. "Omong kosong macam apa yang kau katakan?" Tang Muxin menendang Hong Dali dengan marah, menyebabkannya menggertakkan giginya karena kesakitan. Tang Muxin dengan lembut menghibur Lin Zixuan, "Zixuan, jangan dengarkan omong kosongnya, dia hanya membuatmu takut, sebenarnya, kami hanya ingin kau mandi dan berpakaian cantik, kami tidak akan menindasmu, jangan khawatir." Dia akhirnya bertemu dengan seorang gadis kecil yang lebih muda darinya, Tang Muxin langsung menyadari bahwa dia adalah seorang kakak perempuan. Dia cukup puas dengan ini. Bagaimanapun, Tang Muxin masih terlihat sangat bisa diandalkan. Si Lolita berhenti menangis dan bertanya, "Benarkah, kau tidak akan menindasku?" "Ya." Tang Muxin berpikir sejenak dan dengan tegas menggunakan senjata pamungkasnya. "Tentu saja, itu benar, aku tunangannya. Tahu, bagaimana mungkin aku membiarkannya main-main." Memang, beberapa kata ini lebih berguna daripada 1000 kata. Dengan sangat cepat, si Lolita berhenti merasa takut. Lagi pula, dia bukan orang bodoh. Dia percaya bahwa dengan tunangannya di sisinya, tuan muda ini pasti tidak akan memanfaatkannya. Setelah memikirkan ini, dia merasa jauh lebih baik dan mengangguk pelan. Setelah tiba di pemandian umum paling bergengsi di lingkaran keempat barat, mereka berkelompok dengan anggun masuk. Hong Dali mengatur agar 2 antek perempuan membawa Lin Zixuan masuk untuk mandi dan duduk di sofa bersama yang lain. Hong Dali dengan lembut bertanya kepada Tang Muxin, "Xin Xin, apa pendapatmu tentang gadis kecil ini? Aku punya kesan bahwa dia bukan dari keluarga biasa." Tang Muxin berkata dengan lembut, "Saya juga menemukannya, saya baru saja menyadari kondisi kulitnya, jelas bahwa dia adalah tipe orang yang tidak perlu khawatir tentang makanan dan kehidupan, dan mungkin ada yang mengantarnya ke sekolah dan kembali, kulitnya sangat putih dan halus, ini hanya bisa terjadi karena penggunaan kosmetik kelas atas selama beberapa waktu, tentu saja, saya pikir kemungkinan besar dia menggunakan susu untuk mandi, dan melakukannya secara rutin." "Apa-apaan ini, kau bahkan bisa menemukan ini?" Hong Dali memasang ekspresi yang mengatakan bahwa wanita benar-benar menakutkan. Dia berkata dengan ketakutan,
jangan bilang kau adalah detektif swasta di kehidupanmu sebelumnya, itu sangat menakutkan. Hanya orang sepertimu yang tidak punya hati yang tidak akan memperhatikan. Tang Muxin berkata dengan marah, apa yang akan kau lakukan pada gadis kecil ini? Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, sejujurnya, aku hampir tidak tega membiarkannya pulang, kalau tidak, aku tidak akan bisa menjadi tuan rumah kompetisi e-sports. Namun masalahnya, seperti yang kau katakan, latar belakang keluarganya seharusnya cukup bergengsi, dia mungkin akan ketahuan begitu dia menunjukkan wajahnya, dan orang tuanya akan datang menjemputnya. Saat itu, aku akan berada dalam posisi yang sulit. Ya, Tang Muxin tahu apa yang dikatakannya sangat logis. Dia berpikir sejenak dan berkata, aku belum pernah mendengar keluarga bangsawan Lin lain di kota Tianjing selain Lin Chuyin. Berdasarkan usianya saat ini, dia seharusnya bukan orang yang lari ke sini dari kota lain. Sekarang, Anda tidak bisa pergi kemanapun tanpa kartu identitas, penampilannya seperti pengemis, dan pakaiannya juga compang camping. Berbicara sampai di titik ini, Tang Muxin berpikir lagi dan berkata, mungkinkah dia berasal dari keluarga Lin di kota ini yang tidak begitu bergengsi? Itu mungkin saja. Lupakan saja. Hong Dali terlalu malas untuk repot-repot dan langsung memberi perintah pada Ling Xiaoyi, minta seseorang untuk pergi dan mencari tahu apakah ada keluarga Lin di kota ini yang telah mengajukan laporan misi ke polisi. Jika ada, segera beritahu aku. Tang Muxin tidak bisa berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, terkadang, ide akan lebih berguna jika semakin bodoh ide tersebut, karena Lin Zixuan telah melarikan diri dari rumah, keluarganya pasti telah melaporkannya ke polisi. Jadi, mereka akan dapat mengetahuinya setelah memeriksanya ke polisi. Setelah menyelesaikan masalah identitas Lin Zixuan, berikutnya adalah masalah kompetisi e-sports yang dibicarakan Hong Dali. Tang Muxin bertanya, Dali, e-sports yang kamu bicarakan, apakah kamu punya rencana untuk itu? Saya pikir ini akan berjalan cukup baik jika kita melakukannya dengan benar. Tentu saja. Sederhana saja. Hong Dali mendengus dan berkata, hanya menghabiskan uang, itu saja. Aku ahli dalam menghambur-hamburkan uang. Aku tahu kamu pandai menghambur-hamburkan uang, oke. Tang Muxin berkata dengan marah, aku bertanya kepadamu di mana kamu menghabiskan uang, bukan apakah kamu tahu bagaimana cara menghabiskan uang. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara di mana menghabiskan uang dan bagaimana menghabiskan uang? Hong Dali menghitung dengan jarinya. Keduanya tentang menghabiskan uang. Dia dengan cepat merasakan aura kematian datang dari sampingnya dan dengan tegas menyerah. Baiklah, baiklah, saya akan mengatakannya, ya, menghabiskan uang adalah keterampilan, lantai pertama gedung Chen Hui kami sekarang digunakan untuk memelihara anjing liar, dan lantai kedua untuk kucing liar, saat ini, ada orang profesional yang bertanggung jawab atas hal ini. Lalu, di lantai 8 ada kantor pusat Zhongdian, ke-9 adalah Chaiwei Entertainment, ke-10 adalah yang itu, dan masih banyak lagi yang lain, jadi, mari kita lakukan ini, kita akan menggunakan lantai 3, nanti, aku akan meminta Xiaoyi untuk mendapatkannya, seharusnya bisa memuat 500 komputer, setelah itu, kita akan mulai merekrut gamer yang bersemangat dan meminta Lin Zixuan untuk menjadi pelatih, bagaimana menurutmu? Gedung Chen Hui saat ini masih memiliki banyak lantai kosong, tidak ada masalah untuk menggunakan satu lantai untuk tujuan ini. Ya, kurasa tidak apa-apa. Kali ini, kamu harus mengeluarkan banyak uang, kan? Tang Muxin berpikir sejenak. Lalu, apa lagi setelah itu? 500 komputer, ditambah beberapa barang kecil lainnya, 3 juta seharusnya sudah cukup. Tepat saat ia bersiap untuk memulai proyek ini, Hong Dali tiba-tiba teringat bahwa misi sampingan keduanya belum selesai dan langsung mengubah ucapannya. Ya, mari kita mulai dengan 50 komputer dan lihat hasilnya, minta mereka berlatih selama 1 atau 2 bulan, lalu lihat hasilnya, tidak perlu terburu-buru untuk ini. Hah, kenapa kali ini kamu tidak menyia-nyiakannya? Sejujurnya, melihat Hong Dali tiba-tiba tidak menyia-nyiakannya seperti biasanya, Tang Muxin sebenarnya merasa sedikit aneh. Skala sekecil itu sepertinya bukan gayamu. Kepala Hong Dali penuh dengan keringat. Ah, tidak seberapa, alasan utamanya adalah ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Kita harus melakukannya perlahan-lahan, pikirkanlah. Kita harus mulai dengan beriklan, bukan, kemudian, kita harus merekrut orang, bukan, komputer-komputer juga harus diuji setelah dipasang, bukan, aku harus merencanakan terlebih dahulu untuk pemborosan skala yang jauh lebih besar di masa mendatang, bukan, tapi aku sudah memikirkan bagaimana kompetisi ini akan dilakukan, kita akan memasang 6 monitor raksasa di Stadion Olahraga Putaran Keempat Barat, para pesaing akan bertanding di sana, dan para penonton akan menonton dari atas, ini pasti akan menjadi hit. Tang Muxin. Bab 153. Monster, tunjukkan dirimu. Jalur Selatan Kota Tianjing, Gedung Nanjing Lantai 7, Jaringan Mingxin. Kakak, kali ini kamu harus membantuku.
Liu Mingcheng yang putus asa duduk di sofa, berkata dengan putus asa, lalu lintas situs toko buku Turkiku telah turun lebih dari setengahnya hanya dalam waktu sekitar 1 bulan, dan terus menurun. Bisakah kamu membantuku memberitahu ayah untuk memberiku lebih banyak sumber daya, kalau tidak, toko buku Turki akan tamat. Toko buku Turki milik Liu Mingcheng awalnya memiliki lalu lintas situs harian sebesar 1,2 juta, dan secara praktis merupakan taipan industri sastra daring. Namun, siapa yang dapat menduga bahwa lalu lintas situsnya akan turun sedemikian rupa hanya dalam waktu 1 bulan? Sebenarnya kalau ngomongin soal ini, itu karena keberuntungan Hong Dali memang bagus sekali. Jika di kehidupan sebelumnya, industri sastra daring sudah stabil. Kalaupun ada perubahan, perubahannya tidak akan sebanyak di dunia ini. Di sini, industri sastra daring belum membentuk rantai industri, dan sumber pendapatan utamanya adalah dari pesanan pembaca. Hak cipta lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, bayaran tinggi di situs web Zongdian dengan mudah menarik banyak penulis. Ditambah dengan format cerita baru dan menarik dari 5 dewa agung dan lebih dari 20 orang kaya baru tingkat dewa yang memberikan banyak uang kepada para penulis, banyak penulis tertarik ke sana. Oleh karena itu, toko buku Turki berakhir dalam tragedi. Sebenarnya, tidak ada yang bisa menyalahkan Liu Mingcheng. Hanya saja sangat disayangkan bahwa ia berhadapan dengan anak ajaib terhebat dalam sejarah, Hong Dali. Jika bukan Hong Dali, tetapi orang lain, mereka tidak akan memiliki pikiran semurni dia, untuk menyia-nyiakannya begitu saja. Baiklah. Liu Mingxin berkata dengan jelas. Lawanmu adalah orang yang sangat boros, dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan uang sejak awal. Jika kamu meningkatkan pembayaran penulis sejak awal, semuanya mungkin berbeda, namun sekarang setelah mereka berhasil, sudah terlambat untuk mencoba mengalahkan mereka. Dengan kata lain, Liu Mingxin perlahan menggelengkan kepalanya. Kecuali kamu dapat menyia-nyiakan seperti dia dan menyia-nyiakannya hanya untuk kehilangan uang, barulah kamu akan memiliki kesempatan untuk menang. Hanya untuk merugi. Liu Mingcheng panik. Kalau begitu, sebaiknya saya tutup saja toko buku online saya. Itulah sebabnya aku berkata begitu. Liu Mingxin juga tidak berdaya. Kenyataannya, siapapun yang harus menghadapi lawan seperti Hong Dali juga akan tertekan. Kamu tidak bisa memandang Hong Dali sebagai pesaing biasa, dia tidak pernah mempertimbangkan konsekuensinya ketika dia menyia-nyiakan, tetapi hanya menyia-nyiakannya selama dia bahagia. Kamu telah melihat sendiri hasilnya. Liu Mingxin mengangkat bahu tanpa daya. Orang bodoh itu memiliki keberuntungan orang bodoh, keberuntungannya sangat bagus, apa yang bisa aku lakukan? Kamu membaca di novel full. Terima kasih. Lalu apa yang harus kulakukan? Mendengar perkataan saudaranya, Liu Mingcheng dengan panik berkata, lalu, aku harus melihat toko buku Turkiku tutup karena dia dan tidak melakukan apa-apa. Jika itu terjadi, bukan hanya aku yang akan kehilangan muka, tetapi seluruh keluarga Liu. Aku tahu itu. Liu Mingxin menghela napas. Pasti akan ada pertikaian antara keluarganya dan keluarga kita. Selama masa khusus ini, kupikir ada cara yang akan menguntungkanmu. Metode apa? Mendengar saudaranya yang selalu cerdas mengatakan bahwa dia punya rencana untuk membantunya, Liu Mingcheng langsung merasakan harapan. Bagaimanapun, meskipun mereka adalah saudara kandung, bakatnya dalam berwirausaha tidak ada bandingannya dengan saudaranya. Meskipun bakat Liu Mingcheng sendiri terbatas, ia memiliki banyak kepercayaan pada saudaranya. Cara terbaik adalah kamu tidak melakukan apa-apa dan membiarkan toko buku Turki bangkrut. Liu Mingxin tersenyum dan berkata, saudaraku, apakah kamu serius? Apakah maksudmu menutup toko buku Turki adalah cara terbaik? Aku tidak mengerti, tanya Liu Mingcheng. Tentu saja, kamu tidak mengerti. Liu Mingxin menjelaskan. Aspek terpenting dari toko buku Turki adalah bahwa toko itu milik keluarga Liu kita. Jadi, jika toko buku Turki bangkrut, menurutmu apa yang akan dipikirkan keluarga Hong? Keluarga Hong. Liu Mingcheng bergumam. Apa yang akan mereka pikirkan? Bukankah mereka hanya berpikir bahwa kita kalah dari Hong Dali? Ah, tunggu, saudara, maksudmu adalah bahwa kita akan dengan sengaja membiarkan lawan kita berpikir bahwa kita lemah. Hehe, sepertinya kamu cukup pintar, kamu mengerti hanya dengan sedikit petunjuk. Liu Mingxin tersenyum dan berkata, kudengar ayah akan segera melakukan beberapa gerakan. Jika kamu menggertak mereka dengan berpikir kita lemah dan menjadi kurang waspada, begitu ayah berhasil, kamu juga akan mendapat pujian. Apapun masalahnya, kamu tidak akan kehilangan hadiahnya. Ah, begitu. Mendengar ini, Liu Mingcheng akhirnya merasa lebih senang. Jika memang begitu, baiklah, aku tidak akan peduli lagi dengan toko buku Turki dan membiarkannya berjuang sendiri. Tapi, saudaraku, begitu toko buku Turki bangkrut, aku tidak akan punya uang saku lagi. Liu Mingxin tahu sejak awal bahwa saudaranya datang ke sini untuk meminta uang. Dia tersenyum tipis dan berkata, kita bersaudara, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan?
Sambil berkata demikian, dia mengambil sebuah kartu dan memberikannya kepadanya. Ada 5 juta di dalamnya, ingatlah untuk membelanjakannya dengan hemat, arus modalku saat ini juga cukup ketat, ingat, jangan membuat masalah bagi ayah, dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku mendapatkannya, aku mendapatkannya. Mendapatkan 5 juta dengan mudah membuat suasana hati Liu Mingcheng membaik. Dia memasukkan kartu itu ke sakunya, tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan kembali dulu, aku tidak akan mengganggumu lagi, hehe. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah Liu Mingcheng pergi, Liu Mingxin menggelengkan kepalanya pelan dan bergumam, ayah mengambil 200 juta dari modal pihakku, sepertinya langkah besarnya akan terjadi dalam waktu 1 atau 2 bulan, semoga semuanya berjalan lancar. Berpikir sampai di titik ini, dia tiba-tiba teringat wajah nakal Hong Dali dan berkata tanpa daya, ini. Dia berpikir sejenak. Hal yang paling menyedihkan tentangnya adalah dia tampaknya ingin melangkah di setiap industri, tetapi dia tidak sepenuhnya berkomitmen pada satu pun dari industri tersebut. Karena itu, bahkan jika seseorang ingin menjebaknya, mereka tidak memiliki cara untuk melakukannya. Hehe, menghadapi lawan seperti itu cukup menarik. Sebenarnya, ketika Hong Dali memulai situs web Zhongdiannya, Liu Mingxin sudah mengetahuinya. Masalahnya adalah, saat itu, Hong Dali benar-benar tidak melakukannya untuk melawan Liu Mingcheng, dia melakukannya hanya karena ingin menyia-nyiakannya. Kemudian, hal yang paling membuat frustrasi tentang orang ini adalah bahwa dia benar-benar mengalahkan Liu Mingcheng dalam waktu yang sangat singkat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang mampu bereaksi terhadapnya. Ini sungguh tidak mudah. Liu Mingxin mendesah. Jika kita membiarkannya begitu saja, aku khawatir dia akan menjadi masalah besar bagi kita di masa mendatang. Namun, bahkan jika kita ingin melakukan sesuatu untuk menghentikannya, tidak ada cara untuk melakukannya karena tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ini benar-benar membuat kita pusing. Sebenarnya bukan hanya Liu Mingxin saja yang tertekan atas Hong Dali, Tang Muxin pun mengungkapkan bahwa dirinya pun tertekan. Meskipun dia mengikuti Hong Dali setiap hari, dia tidak pernah menyangka bahwa Hong Dali benar-benar akan melakukan sesuatu seperti kompetisi esports. Di dunia ini, olahraga adalah sumber hiburan yang dicari orang-orang. Sedangkan untuk musik dan film, itu adalah sesuatu yang dilakukan orang-orang di waktu luang mereka. Namun untuk bermain game, itu sama sekali termasuk dalam kategori membuang-buang waktu. Orang-orang yang biasanya menghabiskan waktu di kafe internet semuanya tidak disukai oleh orang lain. Mereka praktis berada satu tingkat di bawah orang lain. Jika tidak, seorang pemain game berbakat seperti Lin Zixuan tidak akan dipaksa untuk kabur dari rumah hanya untuk bermain game. Dalam lingkungan seperti ini, mengadakan kompetisi esports, apakah akan berhasil? Saat pikiran Tang Muxin melayang acak, Hong Dali sangat lelah hingga ia memeluk Quentin dan berbaring di pahanya. Hal ini langsung membuat seluruh wajah Tang Muxin memerah. Dia ingin mendorongnya tetapi juga tidak mau melakukannya. Tetapi jika dia tidak mendorongnya, paha adalah tempat yang cukup sensitif. Sekarang setelah Hong Dali menggunakannya sebagai bantal, jantung Tang Muxin berdebar kencang, dan seluruh tubuhnya tampak berkeringat. Tepat saat dia dalam dilema, pintu kamar mandi wanita tiba-tiba terbuka pelan. Mata Tang Muxin berbinar. Dia melihat seorang wanita muda cantik berjalan keluar. Wanita itu tampak agak malu-malu, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan wajah cantiknya. Rambut hitam panjangnya menjuntai hingga bahunya, dan dia mengenakan gaun putih yang entah datang dari mana. Ikat rambut emas diikatkan begitu saja di atas kepalanya, memantulkan gaun putihnya, menyebabkan seluruh tubuhnya tampak memancarkan cahaya. Tang Muxin tercengang saat melihat gadis bagaikan peri yang tampaknya turun dari surga. Ketika gadis itu perlahan mendekat, Tang Muxin melihat bahwa dia baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dan kulitnya seputih salju dan sehalus bunga. Dia tampak begitu cantik sehingga orang hampir tidak tahan untuk melihatnya. Tang Muxin sendiri cantik, tetapi saat melihat gadis ini, dia benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Tang Muxin segera menggosok matanya dengan kuat. Ketika dia melihat dua antek wanita mengikuti di belakangnya, Tang Muxin akhirnya yakin bahwa gadis seperti peri ini sebenarnya adalah Lin Zixuan. Tang Muxin mengguncang Hong Dali dengan keras hingga terbangun. Dali, Dali, cepat, bangun dan temui peri. Tanpa diduga, Hong Dali membalikkan badannya ke sisi lain dengan perasaan tidak puas dan terus tidur. Air liurnya hampir menetes dari sudut mulutnya saat dia bergumam, bagaimana mungkin ada peri di siang bolong, jauh lebih mungkin bagiku untuk melihatnya dalam mimpiku, jangan main-main, biarkan aku tidur lebih lama lagi. Cepatlah bangun. Melihat Hong Dali akan melanjutkan tidurnya, Tang Muxin meraih wajahnya dan mencubitnya. Peri itu sudah ada di depanmu, dan kau masih tidak ingin bangun, jika kau melewatkan kesempatan ini untuk melihatnya, kau pasti akan menyesalinya. Ah! Hong Dali duduk tegak, wajahnya penuh keengganan. Dia mengusap matanya dan berkata,
peri apa yang kau bicarakan? Kemudian, dia melihat Lin Zixuan sudah berdiri di depannya dan tersipu malu. Apa? Hong Dali menyeka air liurnya yang menetes dan bertanya. Siapa kamu? Tawa keluar dari mulutnya saat Lin Zixuan berkata, kakak, kau tidak mengenaliku lagi. Setelah mendengar suaranya dan melihat raut wajah Lin Zixuan yang samar, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Lagi pula, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang pengemis dengan pakaian compang camping dan penuh kotoran akan berubah menjadi gadis seperti peri. Dia berpikir sejenak dan mengatakan sesuatu yang hampir membuat semua orang di sekitarnya pingsan. Apakah kau bala bantuan yang dikirim ke sini oleh Kaisar Langit? Aku benar-benar akan mati karena marah karenamu. Tang Muxin sangat marah hingga menginjak kaki Hong Dali, menyebabkan Hong Dali menggertakkan giginya karena kesakitan. Tang Muxin berkata, ini Lin Zixuan, pengemis kecil yang kau pungut di pinggir jalan. Oh, jadi Zixuan. Hong Dali ingin kembali tidur setelah mengatakan ini, tetapi dia langsung tersadar. Kamu Lin Zixuan. Dia mengamatinya dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lin Zixuanku tidak mungkin secantik itu, monster, tunjukkan dirimu. Setiap orang. Tang Muxin benci karena dia tidak bisa melemparnya keluar jendela. Dia berdiri dengan marah, meraih Lin Zixuan dan pergi. Saudari Zixuan, abaikan saja si idiot besar ini, biarkan dia terus bermimpi di sana. Dia benar-benar Lin Zixuan. Hong Dali mencubit pahanya dengan keras dan menghirup udara dingin dalam-dalam karena rasa sakitnya. Menyakitkan, ini bukan mimpi. Bab 154. Diambil dari pinggir jalan. Tidak mengherankan jika Hong Dali tidak berani percaya. Siapa sangka pengemis cilik yang dipungutnya di pinggir jalan itu ternyata bukan hanya jago main game, tapi juga berwatak bak peri. Apakah peruntungannya dengan para wanita benar-benar sehebat itu? Namun terlepas dari semua itu, sekarang dia sudah menerimanya, tidak mudah membuatnya mengembalikannya. Hong Dali mendengus dan berkata, baiklah, terus terang saja, gadis kecil ini memang cantik, dia setidaknya setara dengan Xin Xin dan Sister Nian Wei, ya, benar. Hong Dali keluar dan menaiki mobil. Sebelumnya, karena Lin Zixuan terlalu jorok, Quentin tidak mau dekat-dekat dengannya. Namun sekarang, Quentin justru kesulitan untuk mendekatinya. Hong Dali sangat marah hingga ia melompat dan berkata, dasar bajingan kecil, kau lebih mementingkan penampilan daripada persahabatan. Tang Muxin mendengus dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Quentin adalah seorang wanita, bukankah kamu yang mengatakan itu padaku? Sekarang semuanya sudah beres, dan Hong Dali juga sudah bermain cukup lama. Melihat langit mulai gelap, dia segera mengantar Tang Muxin pulang. Kemudian, mobilnya berputar dan kembali ke Villa Hongwu. Setelah Tang Muxin pergi, Lin Zixuan jelas merasa sedikit canggung dan tanpa sadar menjauh dari Hong Dali. Namun, sebagai seorang gadis muda yang baru berusia 14 tahun, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan melihat ke seluruh Soaring Angel dalam perjalanan pulang. Wajahnya memerah karena menahan pertanyaan, jelas menunjukkan bahwa dia memiliki banyak pertanyaan tetapi tidak dapat bertanya. Melihatnya seperti ini, Hong Dali diam-diam berpikir, sepertinya latar belakang keluarganya tidak sebaik yang kukira. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai keluarga kaya rata-rata, tetapi belum mencapai standar keluarga bangsawan. Sebenarnya, ini karena levelnya terlalu tinggi. Lagi pula, di kota Tianjing, hanya ada beberapa keluarga yang setara dengan keluarga Hong, orang bisa menghitungnya dengan satu tangan. Sedangkan untuk keluarga kaya lainnya, mereka jelas tidak setara dengan keluarga Hong. Kakak, apakah kau akan membawaku kembali ke rumahmu? Suasana di dalam mobil sekarang cukup dingin. Lin Zixuan berpikir sejenak, mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, lalu, di mana itu? Setelah setengah hari dihabiskan bersama, Hong Dali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia seorang cabul, jadi gadis kecil itu lebih tenang dari sebelumnya. Hal lain adalah bahwa seseorang yang mampu duduk di mobil mewah seperti itu dan juga membiarkan antek-anteknya duduk di mobil mewah bukanlah seseorang yang bisa dia lawan, bahkan jika Hong Dali benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa pasrah pada nasibnya dan mencoba menghangatkan suasana di antara mereka. Paling tidak, dia memperlakukannya dengan cukup baik hari ini, gadis kecil itu memiliki rasa suka alami terhadap semua orang yang mendukung permainannya. Kemana lagi kita bisa pergi kalau bukan ke rumah? Terhadap kecantikan Lin Zixuan, selain kejutan awalnya, Hong Dali sebenarnya tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Siapapun yang menghabiskan hari-harinya dengan wanita cantik seperti Tang Muxin dan Lin Yanwei secara alami akan memiliki daya tahan yang sangat tinggi terhadap wanita cantik. Oleh karena itu, di matanya, gadis kecil yang jenius dalam permainan ini bahkan kurang menarik dibandingkan Quentin, yang sedang dipeluknya. Aku tidak mungkin membiarkanmu tidur di jalanan, kan? Jangan khawatir,
rumahku sangat besar, tidak masalah mencari tempat untukmu tidur. Anda membaca di novel full, terima kasih. Baiklah. Melihat Hong Dali tidak seperti tuan muda lainnya yang menatap wajahnya dengan intens, Lin Zixuan akhirnya merasa lega. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Hong Dali sekarang. Tentu saja, dia juga merasakan rasa aman yang lebih tinggi. Dia bisa melihat bahwa Hong Dali bukanlah orang mesum. Oleh karena itu, kata-kata gadis kecil itu perlahan meningkat. Lalu, di mana rumahmu, kakak? Hong Dali melihat keluar jendela dan berkata dengan santai, apakah kamu melihat gunung kecil di sana? Ikuti jalan ini sampai akhir, dan kita akan tiba di suatu tempat yang tampak seperti hutan, itu rumahku. Gunung itu. Lin Zixuan merenung sejenak dan segera menyadari di mana tempat ini. Pada saat yang sama, dia akhirnya tahu siapa orang di depannya. Gunung Hongwu, Villa Hongwu, kamu adalah anak ajaib yang legendaris, Hong Dali. Untuk pertama kalinya, jenius game ini menunjukkan ekspresinya yang tercengang di hadapan Hong Dali. Sebuah sensasi langka mengalir dalam dirinya, seperti orang beriman yang sedang berziarah, taat beragama, dan sedikit rasa hormat dan gugup yang tulus. Hong Weigo dari Villa Hongwu, yang merupakan idola orang-orang kelas atas di kota Tianjing. Dia adalah legenda dalam dunia bisnis. Semua orang yang sedikit terkenal akan mengacungkan jempol ketika mendengar orang-orang menyebut keluarga Hong. Latar belakang gadis kecil itu tidak buruk. Oleh karena itu, dia secara alami memahami betapa berpengaruhnya keluarga Hong. Saya ingat suatu hari ayah pulang ke rumah dan bersikap seolah-olah dia baru saja memenangkan 1 juta yuan. Ketika saya bertanya alasannya, dia berkata karena dia melihat beberapa petinggi Sangle Enterprise, orang-orang itu sudah dianggap legenda. Lin Zixuan tersenyum dan berkata, pada saat yang sama merasa cukup bangga pada dirinya sendiri. Tak disangka gadis kecil seperti dia bisa duduk di mobil Hong Dali, satu-satunya tuan muda keluarga Hong. Dia hanya bisa terkejut melihat betapa menakjubkannya takdir. Lagi pula, dia hanyalah seorang gadis berusia 14 tahun, dia juga punya sedikit kesombongan. Mungkin, Hong Dali mendengus dan terus menggoda anak singa di pelukannya. Lagi pula, aku sering melihat mereka, jadi, kesanku mungkin tidak begitu besar, mungkin bagimu itu akan menjadi kesempatan yang sulit. Benar sekali. Lin Zixuan setuju. Jika kamu melihatnya setiap hari, tentu saja kamu tidak akan merasa terkejut. Sambil berbicara, dia melihat keluar jendela. Saat itu, malaikat terbang sudah melaju ke jalan setapak yang kedua sisinya ditanami pohon ginggo. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh perasaan Lin Zixuan terhadap tempat itu. Dia bukan orang yang tidak pernah melihat kehidupan kelas atas. Lagi pula, kondisi keluarganya juga tidak buruk. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat sebuah keluarga menempati beberapa gunung. Di zaman kuno, orang-orang seperti ini semuanya adalah kaum bangsawan. Semua orang tinggal di planet yang sama. Awalnya dia berpikir bahwa kondisi keluarganya masih tidak buruk, tetapi begitu dia membandingkan keluarga Hong Dali dan keluarganya sendiri, dia merasa harga dirinya sedikit terluka. Ketika dia melihat 2 patung singa giok merah setinggi 3 meter di kaki gunung, Lin Zixuan hanya bisa secara terbuka mengungkapkan kekagumannya. Pada akhirnya, Lin Zixuan hanya bisa menggumamkan satu kalimat. Negara surgawi kita benar-benar memiliki orang-orang perkasa yang bersembunyi di mana-mana. Secara hukum, jika ada gadis lain yang bisa berhubungan dengan pemuda seperti Hong Dali yang bisa dibilang seperti gunung emas, yang akan mereka pikirkan mungkin adalah bagaimana cara menikahinya dan sebagainya. Namun seperti kata pepatah, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Lin Zixuan saat ini berpikir bahwa dengan Hong Dali sebagai pendukungnya, orang tuanya tidak akan berani memaksanya untuk belajar seharian dan tidak mengizinkannya bermain game online lagi. Orang hebat yang tinggal di villa di depan bisa dianggap sebagai bos dari bos ayahnya, jika dia benar-benar menghitung sampai akhir, mungkin akan ada 10 lapis hubungan lebih di antara mereka. Ia berkata dalam hati, jika kali ini masih ada yang berani meremehkannya karena bermain game online, ia bisa membusungkan dadanya yang masih sangat rata dan berkata dengan bangga bahwa saudara Dalilah yang mendukung permainannya, orang biasa tidak akan mungkin mendapat perlakuan yang sama. Tepat saat dia memikirkan hal ini, gerbang yang dijaga oleh 2 patung singa giok merah itu perlahan terbuka, dan keempat mobil melaju masuk. Ketika mereka benar-benar memasuki villa keluarga Hong, Lin Zixuan kemudian menyadari betapa rendahnya tingkat penglihatannya di masa lalu. Sekelompok orang berdiri di luar rumah utama, berdiri dengan hormat dalam 2 baris. Ada pria dan wanita, tua dan muda, berjumlah lebih dari 40 orang. Yang berdiri di depan adalah seorang kakek tua yang mengenakan setelan tunik Cina hitam. Dia tidak terlalu tinggi, bentuk tubuhnya ramping, tipe paling sehat untuk usianya, dan dia berdiri dengan punggung tegak seperti tiang. Sekali melihatnya, orang-orang akan tahu bahwa dia berasal dari keluarga pelayan terbaik di negara surgawi.
Hanya pelayannya saja akan menghabiskan biaya setidaknya 0,3 hingga 0,5 juta setahun. Konvoi itu perlahan melambat hingga berhenti, dan Hong Dali membawa Lin Zixuan turun bersamanya. Kepala pelayan itu bergegas menghampiri, dan wajahnya yang awalnya menyeramkan akhirnya tersenyum. Dia setengah membungkuk ke arah Hong Dali dan berkata, "Tuan Muda Dali, Anda akhirnya kembali. Tuan dan Nyonya sudah mulai cemas karena menunggu Anda. Mereka punya beberapa hal untuk disampaikan kepada Anda. Ayah dan Ibu ingin bicara denganku." Hong Dali mendengus, meraih tangan kecil Lin Zixuan dan berlari. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia tidak peduli bahwa pintu kayu berkualitas tinggi itu harganya beberapa ratus ribu dan menendangnya. Kemudian, dia berteriak, "Ayah, Ibu, aku kembali. Ya ampun, anak ajaib di rumahku akhirnya kembali." Lan Ruoxi bergegas keluar dari kamar. Begitu melihat Hong Dali, dia langsung berjalan mendekat dan meraih tangannya. "Lihatlah dirimu, kamu bermain sampai tanganmu menjadi dingin. 2 malam ini cuaca semakin dingin, dan kamu tidak mengenakan beberapa pakaian lagi." Setelah dia meraih dan menekan Hong Dali ke sofa, dia kemudian menatap Lin Zixuan yang berdiri di samping. "Anak ini adalah seorang pengemis kecil yang kujemput dari pinggir jalan." Hong Dali tentu saja tidak peduli apakah dia seperti peri atau bukan, yang penting adalah kesan pertama. Dia langsung mengambil sekaleng minuman dan meneguknya dalam-dalam sebelum berkata, "Namanya Lin Zixuan, kurasa tidak buruk baginya untuk menjadi kakakku, jadi aku membawanya kembali." Tes tes tes. Lan Ruoxi sangat gembira. Dia berjalan mengitari Lan Ruoxi dan melihat dari atas ke bawah dan dari depan ke belakang. Lin Zixuan sangat cantik sejak awal, tidak kalah dari Tang Muxin sama sekali. Sekarang dia agak takut, wajah mungilnya tampak sangat menyedihkan, jari-jarinya saling bertautan, wajahnya merah dan menunduk, dia tampak seperti kelinci yang ketakutan. Semakin Lan Ruoxi menatapnya, Lan Ruoxi semakin menyukainya. Setelah beberapa saat melihat, dia berteriak, "Suamiku, cepat, keluar, lihat apa yang Dali bawa pulang untuk kita." Aku datang, apa yang membuatmu ribut-ribut?" Hong Weiguo memegang pipa tembakau dan perlahan keluar dari sebuah ruangan. Saat melihat Lin Zixuan berdiri di sana, matanya juga berbinar dan bertanya dengan heran, "Yo, wanita kecil yang cantik sekali, Dali membawanya pulang." "Benar sekali." Lan Ruoxi tertawa sampai kerutannya terlihat. "Penglihatan dan keberuntungan anak kita sungguh menakjubkan, lihatlah gadis kecil ini, lihatlah betapa cantiknya dia, kulitnya, ya, putih dan halus, hidung dan mulutnya kecil dan matanya tidak kecil, dan dia bahkan memiliki kelopak mata ganda, rambutnya juga hitam dan berkilau, ini sangat bagus, haha." Bicaranya yang panjang lebar menyebabkan Lin Zixuan menjadi semakin pemalu. Dan ini belum berakhir, Hong Weiguo juga memujinya. "Ya, dia adalah material yang bagus, penglihatan Dali kita benar-benar luar biasa." Sambil berkata demikian, dia berbalik dan menatap Hong Dali. "Dali, di mana kamu menemukan gadis kecil ini?" "Aku mengambilnya dari pinggir jalan." Hong Dali menggendong anak harimau itu di tangannya, mengejutkan Hong Weiguo dan Lan Ruoxi. Lan Ruoxi berkata dengan cemas, "Oh leluhur kecilku, kamu benar-benar berani menyentuh apapun, aku bertanya-tanya di mana kamu mendapatkan kucing seperti harimau ini, tetapi sekarang aku tahu bahwa ini adalah harimau sungguhan, bukan, cepat, berikan padaku, apakah kamu tidak takut dia akan menggigitmu?" "Dia tidak akan pernah menggigitku." Hong Dali berkata kepada Quentin. "Ayo, Quentin, cium aku." Quentin langsung menjulurkan lidahnya dan menjilati Hong Dali. Hong Weiguo dan Lan Ruoxi terkejut lagi. Lan Ruoxi berkata dengan heran, "Sepertinya anak kecil ini juga berpotensi menjadi anak yang hilang. Haha, bagus sekali, Dali dan anak harimau ini bisa menjadi pasangan. Aku akan meminta kepala pelayan untuk menyiapkan daging sapi Australia berkualitas tinggi untuknya nanti." Bab 155. Bajingan tua. Daging sapi Australia berkualitas tinggi. Lihat itu, apapun yang berhubungan dengan saudara Dali diperlakukan dengan sangat baik. Hong Dali menyeringai dan berkata, "Baiklah, sebenarnya, aku masih punya kucing lain bernama Kon, Sin menyukainya, jadi aku memintanya untuk merawatnya." "Ya, itu bukan masalah." Lan Ruoxi bertanya, "Pertama, ceritakan pada kami, bagaimana kamu menemukan wanita kecil ini?" "Awalnya, aku sedang berjalan-jalan dengan harimau di jalan, kemudian, seorang anak kecil ingin melihatnya." Hong Dali mendengus. "Kurasa karena aku tidak punya pekerjaan, aku membiarkannya melihat hasilnya. Semakin banyak orang datang, aku bosan dan melihat Zixuan, berpakaian seperti pengemis kecil, bersembunyi di sudut dan tidak berani mendekat tetapi hanya mengintip kami. Aku penasaran karena tidak masalah jika ada satu orang lagi yang datang untuk melihat Quentin atau tidak, jadi aku meminta seorang antek untuk membawanya. Setelah kami mengobrol, tidak buruk, kami menjadi akrab. Suster Zixuan sangat pandai bermain game." "Maksudmu,
Dia adalah seorang pengemis kecil, dan karena dia ingin melihat Quentin tetapi tidak berani mendekat, jadi kamu membawanya kepadamu. Lan Ruoxi terkejut. Sesederhana itu, hari ini adalah hari pertama kalian bertemu. Ya. Hong Dali berkata dengan aneh, dia tidak mau pulang, jadi aku membawanya pulang bersamaku. Lalu, setelah dia mandi dan menjadi sangat cantik, kamu tidak terkejut. Lan Ruoxi sedikit cemas sekarang. Mungkinkah putranya memiliki sesuatu yang salah dengan preferensi seksualnya? Gadis kecil ini sangat cantik, tetapi dia bahkan tidak menyebutkan apapun tentang itu. Aku terkejut. Hong Dali mengangguk. Tapi aku tidak bisa terus-terusan terkejut, kan? Lagi pula, aku sering melihat wanita cantik, jadi aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Itu benar, gadis-gadis di sekitar Hong Dali semakin cantik satu persatu. Tidak aneh jika dia hampir kebal terhadap kecantikan. Lan Ruoxi berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum, berkata, suamiku, lihat, bukankah Dali selalu ingin kita memberinya seorang adik perempuan saat dia masih kecil, tetapi kita tidak pernah berhasil, aku pikir gadis kecil ini tidak buruk, mengapa kita tidak? Ya. Hong Weiguo mengembuskan asap rokoknya. Ini seperti surga mengirimkan Dali seorang saudari dengan menjatuhkannya dari langit, lumayan. Oke, sudah beres. Aku akan mencoba menghubungi keluarganya dan membiarkannya menjadi putri baptis kita. Bahkan seseorang sekuat Hong Weiguo juga harus mengakui kekalahan atas keberuntungan Hong Dali, gadis acak yang dipilihnya dari jalanan itu cantik bagai peri. Tak seorang pun akan mempercayai mereka bahkan jika mereka menceritakan hal ini kepada orang lain. Karena memang begitulah, selama tidak ada masalah dengan identitasnya, tidak masalah jika mereka memiliki sepasang sumpit tambahan dalam keluarga. Lin Zixuan tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar menjadi putri baptis Hong Weiguo dan Lan Ruoxi. Gadis kecil itu sedikit bingung harus berbuat apa. Untungnya, Lan Ruoxi lebih berpengalaman. Dia memegang tangan Lin Zixuan dan berkata dengan lembut, namamu Lin Zixuan, kan? Zixuan, mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini saja, jika kamu butuh sesuatu, beritahu saja kepala pelayan, kami akan membantumu memberitahu keluargamu, kurasa mereka tidak akan menolak, menurutmu ini tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka belum begitu akrab. Wajah Lin Zixuan menunjukkan sedikit kegembiraan dan sedikit kegugupan. Pada akhirnya, dia mengangguk dengan murah hati dan berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih padamu terlebih dahulu, terima kasih, Ibu Baptis. Hei, suamiku, lihat betapa manisnya mulut gadis kecil ini. Lan Ruoxi membantu Lin Zixuan merapikan rambutnya yang sedikit berantakan dan berkata, sudah larut, aku akan meminta kepala pelayan untuk membawamu beristirahat sekarang, apakah tidak apa-apa? Baiklah. Tidak ada salahnya membiarkan dirinya tenang terlebih dahulu. Lin Zixuan mengangguk dengan tegas. Kalau begitu, aku akan pergi dan beristirahat sekarang, Ibu Baptis dan Ayah Baptis, selamat malam. Setelah Lin Zixuan pergi, Lan Ruoxi menatap Hong Weiguo. Suamiku, bagaimana menurutmu? Ya, gadis kecil ini tidak buruk. Hong Weiguo menyentuh dagunya dan bertanya pada Hong Dali, Dali, apakah dia melarikan diri dari keluarganya? Ya, seharusnya, sudah setengah bulan. Hong Dali mengangguk dan berkata, aku sudah meminta para antek untuk memeriksa sekitar, itulah yang dikatakan sebagian besar penduduk sekitar. Lari dari rumah, itu pasti mudah. Hong Weiguo langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Dia tertawa dan berkata, Jitua, ini aku, Hong Weiguo, ya, aku ingin meminta bantuanmu untuk memeriksa apakah ada orang yang membuat laporan polisi tentang seorang gadis yang hilang di kota Tianjing saat ini. Ya, benar, seorang gadis kecil berusia 14 tahun, oke, mari kita bertemu untuk berkumpul saat kamu senggang, kamu pasti harus datang, hehe, oke. Setelah menutup telepon, Hong Weiguo tersenyum dan berkata, kita tunggu sebentar, mereka sudah mulai memeriksa. Tak lama kemudian, teleponnya berdering. Ia mengangkatnya dan bertanya, ya, bagaimana, oh, benarkah ada, keluarga mana, Lin Yingyi, ya, sepertinya aku punya kesan tentangnya, ya, oke, tunggu aku mencatatnya. Hong Weiguo mengambil pulpen dan mencatat nomor telepon Lin Yingyi. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, ya, oke, saya sudah mencatatnya, hehe, sampai jumpa di lain waktu. Bagaimana? Melihat bahwa dia telah mendapatkan informasinya, Lan Ruoxi bertanya dengan cemas. Menurut cerita Patua Ji, Lin Yingyi adalah direktur sebuah perusahaan besar di distrik timur. Hong Weiguo tersenyum dan berkata, biar aku yang bertanya. Dia memutar nomor telepon yang dia catat. Dengan cepat, terdengar suara yang sedikit cemas dari seberang sana. Halo, Anda. Hong Weiguo berkata, apakah ini Tuan Lin Yingyi, apakah putri Anda Lin Zixuan, dengan kulit yang sangat putih dan halus, dan tahi lalat merah kecil di lehernya. Itu Lin Zixuan, itu dia.
Lin Yingyi jelas gelisah. Dia bertanya dengan cemas, "Tuan, apakah Anda melihat putri saya? Di mana dia? Saya ingin segera melihatnya. Yakinlah, saya tidak akan membiarkan Anda membuang-buang waktu dengan sia-sia. Anda dapat mengajukan permintaan apapun yang Anda inginkan." Dia berpikir sejenak dan berkata dengan cemas, "Saya hanya memohon agar Anda tidak menyakitinya. Kumohon." "Hehe, Tuan Lin, Anda terlalu sopan." Hong Weiguo berkata, "Sudah berapa lama putri Anda meninggalkan rumah?" Ini salahku karena terlalu memaksanya. Dia sudah meninggalkan rumah selama setengah bulan, dia hanya menelepon seminggu sekali yang lalu untuk melaporkan keselamatannya. Dia begitu khawatir sehingga dia bahkan tidak menunggu Hong Weiguo untuk bertanya. Lin Yingyi mengatakan semuanya, "Tuan, tolong jangan sakiti dia, aku hanya punya satu putri yang berharga ini, selama kamu bisa mengirimnya kembali, kamu bisa mendapatkan uang sebanyak yang kamu inginkan, 1 juta, bagaimana menurutmu 1 juta? Sepertinya dia mengira Hong Weiguo adalah seorang penculik. Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Lin, tidakkah menurutmu harga ini terlalu rendah?" Ini. Lin Yingyi menjadi cemas. 3 juta, aku menawarkan 3 juta, selama kamu tidak menyakitinya, aku bersedia membayar 3 juta. Sepertinya kamu masih punya ketulusan. Hong Weiguo berkata dengan lugas, 5 juta, kurang $1 dan aku akan mengambil jarinya sebagai gantinya. Tidak. Orang di seberang sana jelas ketakutan. Dia berkata dengan cemas, saya setuju, tapi... Tapi apa? Tanya Hong Weiguo. Saya tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat, bisakah Anda memberi saya waktu 2 hari, hanya 2 hari? Lin Yingyi berkata dengan cemas, hanya 2 hari, saya berjanji tidak akan menelepon polisi, saya juga tidak akan memberitahu siapapun, Tuan, Anda harus tahu bahwa 5 juta bukanlah jumlah yang kecil, saya benar-benar tidak bisa mengeluarkannya segera. Baiklah, kau memang punya ketulusan. Hong Weiguo berkata, besok pagi pukul 7, pergilah ke pintu masuk Yelai Siang di jalur keempat barat, aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke sana untuk melihat putrimu, jika aku menemukan satu pun polisi, putrimu akan menderita karenanya. Baiklah, aku mengerti, aku akan datang tepat waktu. Lin Yingyi berkata dengan cemas. Baiklah, itu saja, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Lan Ruoxi tertawa terbahak-bahak dan berkata, dasar bajingan tua, kau benar-benar pandai membuat lelucon. Hong Dali, yang berada di samping, menatap dengan bingung. Ayahnya benar-benar tahu cara menakut-nakuti seseorang. Hehe, dia ayah dari anak baptisku, aku harus memeriksa kualitas moralnya. Hong Weiguo menyentuh dagunya dan tiba-tiba berteriak, Wang tua. Tak lama kemudian, sopir Hong Dali, Wang Mingyu, tiba-tiba muncul di hadapan Hong Weiguo seperti hantu. Tuan, minta seseorang untuk memeriksa semua informasi tentang Lin Yingyi dari distrik timur, semakin banyak detailnya, semakin baik. Hong Weiguo berkata dengan suara berat. Pergilah sekarang. Ya, guru. Setelah menyelesaikan semuanya, Hong Weiguo kemudian duduk di atas soda, tersenyum dan berkata, untuk menjadi putri baptis kita, hal lain tidaklah penting, tetapi dia harus berasal dari latar belakang yang bersih, aku tidak ingin halaman belakang rumah kita terbakar suatu hari nanti. Setelah selesai, dia berkata, Dali, biarkan aku melihat harimau kecil ini. Baiklah. Hong Dali meletakkan Quentin di pangkuan Hong Weiguo. Quentin, cium ayah. Quentin langsung menjulurkan lidahnya dan menjilati wajah Hong Weiguo, yang langsung membuat mereka tertawa kegirangan. Hong Weiguo berkata, harimau ini benar-benar sehat dan tampak konyol. Ngomong-ngomong, Dali, sepertinya kamu benar-benar punya ketertarikan dengan hewan kecil. Sebelumnya, kamu memelihara banyak anjing, kenapa memelihara anjing tidak menarik lagi, jadi kamu malah beralih memelihara harimau. Dia tidak bisa memberitahu mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sistem, jadi Hong Dali mendengus dan berkata dengan ambigu, oh, itu karena aku terlalu bosan dan mendengar bahwa kebun binatang swasta mengubah bisnisnya. Aku melihat bahwa hewan-hewan itu cukup menyedihkan, jadi aku membeli semuanya. Ya, asal kamu suka. Hong Weiguo meletakkan Quentin di pelukan Lan Ruoxi dan berkata ke arah Hong Dali, Dali, ngomong-ngomong, hanya tinggal 1 minggu lagi sebelum ulang tahunmu yang ke-18 pada tanggal 28 Mei, ini adalah upacara kedewasaanmu, di mana kamu ingin mengadakannya. Upacara kedewasaan. Dunia ini masih melakukan hal ini. Dia harus mengakuinya. Karena dia tidak dilahirkan di dunia ini, dia sama sekali tidak mengenal upacara kedewasaan ini. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk menjawab. Ya, dimanapun boleh, aku tidak keberatan. Ini tidak bisa dilakukan. Lan Ruoxi, yang menggendong Quentin, berkata dengan lembut, anak kita yang hilang sudah tumbuh dewasa sekarang,
kamu akan menjadi dewasa, ini masalah besar, sebesar langit, jika kamu mengabaikannya, kamu akan dipandang rendah, jangan khawatir, kali ini, ayahmu dan aku telah menyiapkan 10 juta untuk biaya perayaanmu, setelah upacara kedewasaanmu, kamu harus. Berbicara sampai titik ini, dia menatap Hong Weiguo, mendesah pelan, dan tidak melanjutkan. Hong Weiguo buru-buru melanjutkan topiknya. Begitu ulang tahunmu yang ke-18 selesai, kau akan menjadi salah satu anggota inti keluarga Hong. Pada saat itu, selama pertemuan keluarga, mereka akan memeriksamu. Namun, aku yakin itu bukan masalah bagimu. Prestasimu saat ini lebih dari cukup untuk lulus pemeriksaan, jadi kau tidak perlu khawatir. Bab 156. Miliki keberanian. Miliki wawasan jauh. Miliki kemurahan hati. Oh, jadi begini ceritanya. Sederhananya, setelah ulang tahunku yang ke-18, aku akan menjadi anggota inti keluarga, jadi aku harus mulai berbisnis dan menghasilkan uang. Tapi aku selalu boros, tidak heran ayah dan ibu agak khawatir padaku. Untungnya, keberuntunganku tidak buruk sepanjang waktu. Semua barang yang aku beli menghasilkan cukup banyak uang, tidak perlu takut, aku akan terus seperti biasa dan mengabaikan pendapat orang lain tentangku. Lagi pula, aku tidak menghabiskan uang orang lain. 10 juta. Hong Dali berpikir sejenak. Itu jumlah yang cukup banyak, apakah ayah punya saran untukku? Hehe, aku sarankan kau membuatnya megah, semegah mungkin. Hong Weiguo berkata dengan bangga, aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Daliku sekarang sudah dewasa, kau sudah mandiri sekarang, bukan anak kecil seperti dulu, karena itu, kali ini, kau harus megah dan menakjubkan, dan yang terbaik adalah mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Oke, ini memang ayahku sendiri, dia tidak akan tega membiarkan seluruh dunia tahu bahwa aku sudah dewasa sekarang. Sepertinya aku akan berubah dari anak yang boros menjadi anak yang boros besar. Ini tidak buruk sama sekali. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, ada manfaatnya jika upacara itu dijadikan acara besar. Paling tidak, upacara itu akan membuat orang lain tahu betapa pentingnya aku bagi Hong Weiguo. Mungkin ini memang niatnya yang sebenarnya, bagiku, dia tidak peduli berapa banyak yang harus dia keluarkan, ini akan membuat orang lain berpikir ulang sebelum mereka berpikir untuk menyentuhku. Upacara kedewasaan bukanlah tujuannya, tujuannya adalah untuk menunjukkan sikap Hong Weiguo terhadap saya. Memikirkan hal ini, Hong Dali tersenyum. Dia mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi itu tidak termasuk pemborosan. Ini adalah keahliannya. Dia langsung berkata, ayah, aku baru saja memikirkan sebuah rencana, aku jamin itu akan menakjubkan. Hong Weiguo tersenyum dan berkata, oh coba saya ceritakan. Mata Hong Dali berbinar-binar seperti bintang. Ayah, apakah keluarga kita punya kapal pesiar? Maksudmu, kau ingin menyelenggarakan upacara di atas kapal pesiar? Hong Weiguo menyentuh dagunya. Kami punya satu yang lumayan, aku ingat beratnya sekitar 80.000 hingga 95.000 ton, harganya 88 juta, atau 96 juta, aku tidak begitu ingat. Hong Dali agak tertekan. Itu agak terlalu besar. Apakah itu sangat besar? Hong Weiguo bertanya dengan heran. Tentu saja, akan lebih baik jika upacara kalian semegah mungkin, aku masih berpikir bahwa ini agak terlalu kecil. Kurasa aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Hong Dali mendengus, menyeringai, dan berkata, aku sedang berpikir untuk memindahkan kapal pesiar ke Danau Fengyuan dan menyelenggarakan upacara kedewasaanku di sana. Hong Weiguo, Lan Ruoxi. Keduanya tercengang sejenak sebelum Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Hong Dali dengan gembira dan berkata, kau memang anakku, kau punya keberanian, berwawasan jauh ke depan, kemurahan hati, kalau begitu, sudah diputuskan. Dia berdiri dengan gembira dan mondar-mandir di ruang tamu. Ya, menempatkan kapal pesiar di Danau Fengyuan adalah ide yang cemerlang, itu pasti akan mengejutkan mereka, sudah diputuskan, tapi kapal pesiar kita terlalu besar dan tidak mudah menemukan yang kecil. Lan Ruoxi tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku ingat pernah melihat berita tentang ini di suatu tempat. Dia meletakkan Quentin di tanah, masuk ke ruang belajar, dan memeriksa dokumen-dokumen. Beberapa saat kemudian, dia membacakan selembar koran. Beberapa hari yang lalu, saya kebetulan melihat berita tentang gelombang kedua dari seri Golden Long River, yang diwakili oleh Golden Long River One. Kapal-kapal itu telah selesai diuji di perairan dan dirancang secara ketat sesuai dengan standar kapal pesiar samudera. Masing-masing kapal menghabiskan biaya sekitar 30 juta. Kapal itu panjangnya 130 meter, lebarnya 24 meter, dan tingginya 6 lantai. Total ada lebih dari 200 kamar, termasuk kamar standar, kamar eksekutif, suite mewah, dan juga suite presidensial. Jumlah penumpang maksimum yang dapat ditampungnya adalah 570. Ini benar-benar kapal pesiar mewah berukuran besar generasi kelima. Setelah memperkenalkan kapal itu kepada mereka,
Lan Ruoxi menunjukkan foto di koran kepada Hong Weiguo. Bagaimana menurutmu tentang ini? Lumayan, lumayan juga. Mata Hong Weiguo langsung berbinar. Dali akan menggunakan ini untuk upacara kedewasaannya, aku akan menelepon mereka sekarang untuk membeli satu. Oleh karena itu, tempat upacara kedewasaan Hong Dali diputuskan. Setelah membahas beberapa detail lagi, Wang Mingyu kembali. Dia dengan hormat berkata, Tuan, saya telah melakukan pemeriksaan sederhana padanya. Hong Weiguo, oke, beritahu saya. Wang Mingyu berkata, Lin Yingyi ini memang memiliki seorang putri bernama Lin Sixuan. Dia adalah seorang pengusaha yang jujur dan memiliki waralaba restoran bebek panggang yang disebut Lin's Beer and Roast Duck. Bisnisnya dapat dianggap tidak buruk, dan total asetnya sekitar 20 juta atau lebih. Akan tetapi, sebagian besar dari aset tersebut adalah aset tetap seperti restoran dan sebagainya. Jadi, aset likuidnya hanya sekitar 3 juta atau lebih. Menurut intelijen kami, kualitas moralnya tidak buruk, dan dia adalah orang yang jujur dan lurus. Dia tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain sebelumnya. Meskipun bisnisnya telah berkembang sedemikian rupa, secara keseluruhan, dia dapat dianggap sebagai orang yang baik. Ya, tidak apa-apa asalkan latar belakangnya bersih. Dengan informasi ini, Hong Weiguo akhirnya menenangkan pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya Dali kita punya keberuntungan. Dia bisa menemukan gadis yang luar biasa hanya dengan mengambilnya dari jalanan. Lan Ruoxi menyeringai dan mencolek kepala Hong Dali. Bajingan kecil, aku lihat Lin Sixuan ini juga tidak buruk, mari kita besarkan dia sebagai calon istrimu, bagaimana menurutmu? Hong Dali mendengus. Bu, bukankah dia akan menjadi kakakku, apakah ibu tidak berpikir terlalu jauh ke depan? Kalian kan tidak ada hubungan darah, apa yang kalian takutkan? Lan Ruoxi tersenyum dan berkata, aku menunggumu melahirkan cucu laki-laki untukku. Cucu perempuan juga tidak apa-apa, ayahmu dan aku sudah memikirkan nama untuk mereka. Jika anak laki-laki, dia akan dipanggil Hong Dalong. Jika anak perempuan, dia akan dipanggil Hong Xiaofeng. Melihat ibunya berpikir jauh ke depan, Hong Dali menyerah dengan tegas. Aku akan kembali tidur sekarang, jika kita teruskan, kau mungkin akan membicarakan cucuku. Yo, apakah anak kita yang hilang itu pemalu, hehe. Bahkan mata Lan Ruoxi pun ikut tersenyum. Akan sangat indah jika 4 generasi keluarga kita bisa hidup bersama. Ngomong-ngomong, dasar bajingan kecil, kau harus lebih kuat. Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak dan berkata, lihatlah dirimu, bukankah kau menakut-nakuti Dali? Baiklah, jangan mengobrol lagi, istirahatlah lebih awal, aku benar-benar harus pergi menemui Lin Yingyi besok pagi. Sambil berkata demikian, ia dengan lembut memberi instruksi kepada Wang Mingyu, Mingyu, kirim seseorang untuk menjaga rumah Lin Yingyi dan memata-matainya, lihat apakah Lin Sixuan benar-benar kabur dari rumah atau sengaja dikirim ke sini, lihat apakah ia benar-benar gelisah, lalu kembali dan laporkan kepadaku. Ya, Tuan. Wang Mingyu langsung menjawab. Distrik Timur Kota Tianjing, rumah Lin Yingyi. Ayah Lin Sixuan, Lin Yingyi, berusia sekitar 40 tahun. Dia biasanya bersikap sopan, tetapi sekarang, wajahnya tampak jahat dan meraung. Bajingan sialan, anjing, dia benar-benar berani menculik suan-suanku, aku akan membunuhnya, bunuh dia. Kemudian, dia menghancurkan semua yang ada di depannya dan tampak menakutkan. Ibu Lin Sixuan sedikit gemuk, kulitnya sangat putih, dan dia pasti terlihat sangat cantik. Namun sekarang, wajahnya penuh kecemasan, dan matanya merah. Dia duduk di sana dengan kepala tertunduk, sesekali mendengus karena menangis. Dia menangis, Lin tua, berhentilah melempar barang, kamu telah menghancurkan hampir semua barang di rumah hanya dalam waktu singkat ini, cepatlah dan pikirkan sesuatu. Dia menangis sedih. Jelas, masalah ini telah menyebabkan keluarga sangat khawatir. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka, mereka adalah orang-orang yang nyaris tidak bisa masuk ke dalam jajaran masyarakat kelas atas. Lin Yingyi berteriak, pikirkan sesuatu, aku sudah memikirkan segalanya. Tetapi aku masih kekurangan 1 juta, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, apa yang bisa kulakukan, apa yang seharusnya kulakukan, jika sesuatu terjadi pada Suan-Suan, bagaimana aku bisa hidup? Ibu Lin Sixuan menangis lagi dan berkata, jika memang tidak ada cara lain, jual saja rumah ini, seharusnya sudah cukup, apapun yang terjadi, yang lebih penting adalah menyelamatkan Suan-Suan, bagaimanapun, dia adalah putri kandungmu. Menjual rumah. Suara Lin Yingyi bergetar. Di mana kita harus tinggal jika menjual rumah, lagi pula, bahkan jika kita ingin menjual rumah, tidak ada cukup waktu. Saat dia mengatakan ini, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ini semua salahku, ini salahku, kenapa aku harus memaksanya belajar dari siang hingga malam? Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Ibu Lin Sixuan menangis dan berkata, bahkan jika kita tidak punya uang,
kita masih bisa mendapatkannya. Suan-Suan sangat cantik, jika para penculik itu, kita harus menyelamatkannya terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Aku tahu. Lin Yingyi duduk di sofa dan mengusap rambutnya dengan kasar. Tunggu aku menemui Suan-Suan besok dulu, Saat Lin Yingyi dan istrinya sedang khawatir, ada bayangan di luar pintu mereka. Orang itu mencatat semuanya dan perlahan berjalan kembali, lalu berbalik dan pergi. Mereka tidak bisa tidur malam itu. Pagi-pagi sekali di hari kedua, Lin Yingyi bangun dari tempat tidur dan berpakaian rapi. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap istrinya yang baru saja tertidur sebelum meninggalkan rumah. Ia bergumam, semoga Tuhan memberkati kita, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku akan menyelamatkan Suan-Suan. Sambil berkata demikian, dia menutup pintu pelan-pelan. Dua baris air mata mengalir dari sudut mata istrinya saat ia menangis pelan. Setelah meninggalkan rumah, Lin Yingyi mengambil mobil dan langsung menuju ke arah putaran keempat barat kota Tianjing. Akhir-akhir ini, popularitas daerah ini sangat tinggi. Lokasi Yelai yang ditandai dengan sangat jelas pada navigator mobil. Ditambah dengan fakta bahwa belum banyak mobil di jalan sepagi ini, Lin Yingyi mencapai pintu masuk Yelai Xiang hanya dalam waktu setengah jam. Yelai Xiang belum membuka pintu mobilnya saat ini, tetapi sudah ada mobil Soaring Angel yang terparkir di pintu. Meskipun Lin Yingyi bisa dibilang cukup kaya, membeli mobil seharga 4 hingga 5 juta adalah sesuatu yang bahkan tidak berani ia bayangkan. Oleh karena itu, ia tidak bisa tidak terus-terusan melihatnya. Tanpa diduga, saat dia baru saja melihat ke arah mobil itu, dua orang turun dari Soaring Angel dan berjalan ke arahnya. Tidak melanggar hukum, lihat saja mobilnya, kan? Tepat saat Lin Yingyi sedang memikirkan hal ini, salah satu dari mereka mengetuk jendela mobilnya. Apakah Anda Tuan Lin Yingyi? Ya, benar kalian. Lin Yingyi sedikit takut, tidak yakin apa tujuan mereka. Bos kami ingin bertemu denganmu, ini tentang putrimu, Lin Zixuan. Kedua pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan kembali setelah selesai mengatakan itu. Lin Yingyi merasa bahwa keadaan menjadi sangat aneh hari ini. Dia sama sekali tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Namun, mengingat latar belakang orang itu dan bahwa itu ada hubungannya dengan putrinya, bahkan jika dia akan masuk ke sarang naga, dia tetap harus naik mobil mereka. Bab 157/800 tempat tidur stainless steel. Malaikat terbang itu perlahan mulai bergerak menuju Villa Hongwu. Lin Yingyi duduk di kursi belakang, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak ingin melihat pemandangan di luar dan bertanya dengan hati-hati, boleh aku tahu kemana kau akan membawaku? Kalian akan tahu begitu kita sampai di sana. Nada bicara mereka cukup sopan, salah satu dari mereka berkata, kita akan sampai di sana dengan sangat cepat, Tuan Lin, harap bersabar. Baiklah. Pada kondisi saat ini, Lin Yingyi hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Apapun masalahnya, dia tidak bisa menahannya. Dengan sangat cepat, mereka tiba di Villa Hongwu. Begitu mereka turun, Lin Yingyi tercengang. Ini. Hong Weiguo memegang pipa tembakau dan sudah menunggu di sana. Dia melangkah maju, tersenyum dan berkata, Anda pasti Tuan Lin, cepat, masuk, silakan masuk. Kamu adalah. Lin Yingyi tiba-tiba merasa ada terlalu banyak informasi yang harus diserap. Ini pasti Gunung Hongwu, kamu adalah Hong Weiguo, Direktur Hong. Hehe, kita ini keluarga, tidak perlu bersikap sopan, panggil saja aku Old Hong atau Weiguo. Hong Weiguo membawa Lin Yingyi ke ruang tamu dan memintanya untuk duduk di sofa. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bawakan teh untuk Tuan Lin. Tidak perlu. Aku tidak pantas mendapatkan kesopanan seperti itu. Terhadap kesopanan Hong Weiguo, Lin Yingyi secara naluriah merasa bahwa ini mungkin sebuah pertunjukan. Namun, dia tidak yakin tentang apa pertunjukan ini dan apa tujuannya. Begini saja, putri kesayanganmu ada di sini. Hong Weiguo mengisap pipa tembakaunya dan berkata pelan, akulah yang meneleponmu kemarin. Maksudmu? Lin Yingyi benar-benar tercengang. Maksudmu, Suan-Suanku tidak diculik sejak awal. Saat itu aku ingin memberitahumu, tetapi kamu salah paham. Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku hanya mengikuti makna kata-katamu. Melihat Lin Zixuan begitu cemas, Hong Weiguo menepuk pundaknya. Tuan Lin, jangan khawatir, saya sendiri merasa bahwa masalah ini juga luar biasa. Hong Weiguo kemudian menceritakan kepadanya tentang pertemuan Hong Dali dengan Lin Zixuan, bagaimana ia membawanya pulang, dan bagaimana Hong Weiguo mengangkatnya sebagai anak baptisnya. Kepala Lin Yingyi penuh keringat saat ia mendengarkan. Setelah Hong Weiguo selesai, ia hampir tidak percaya apa yang telah didengarnya. Maksudmu, Suan-Suanku sekarang adalah putri baptismu. Lin Yingyi menelan ludahnya dengan kasar.
Dia tidak hanya tidak diculik, tetapi dia bahkan menjadi putri baptismu, dan kamu berencana untuk membiarkannya tinggal di sini. Ya, ini rencanaku, apa pendapat Tuan Lin tentang ini? Hong Wei Guo mengangguk. Kalau begitu, bisakah kau biarkan aku melihat Suan-Suan terlebih dahulu? Setelah mengatakan begitu banyak hal, Lin Yingyi masih tidak percaya ini benar-benar terjadi sebelum akhirnya melihat putrinya secara langsung. Tidak masalah. Hong Wei Guo berteriak ke arah lantai atas. Suan-Suan, turunlah sekarang, ayahmu ada di sini. Begitu Hong Wei Guo selesai berteriak, sebuah kepala kecil muncul dari tangga. Begitu dia melihat Lin Yingyi duduk di sana, dia langsung menangis. Ayah! Gadis kecil itu menangis sambil berlari turun dan dengan kasar melemparkan dirinya ke pelukan Lin Yingyi. Ayah, aku merindukanmu, Asalkan kamu baik-baik saja, asalkan kamu baik-baik saja. Lin Yingyi pun meneteskan air mata. Mulai sekarang, aku tidak akan memaksamu untuk belajar lagi. Oke, kamu boleh bermain sepuasnya. Dibandingkan dengan nilai-nilaimu, kamu jauh lebih penting bagiku. Saat mereka berdua menangis bahagia dan sedih, Hong Dali perlahan keluar dari ruangan. Dia tidak menyapa Lin Yingyi ketika melihatnya dan hanya menggendong Quentin di lengannya, bergumam, ayah, aku akan pergi ke sekolah. Hong Wei Guo segera menghentikannya. Bajingan kecil, apakah kamu akan membawa harimau itu ke sekolah? Oh, itu sepertinya tidak baik. Hong Dali masih linglung karena baru saja berjalan mendekat. Kalau begitu, aku akan meninggalkannya di sini, tidak apa-apa, lebih baik aku membawanya saja. Dia memiliki aura, sahabat terbaik hewan, jadi Quentin baik-baik saja selama dia ada di dekatnya. Jika dia ditinggal di rumah, barang-barang di rumah itu mungkin akan rusak. Quentin mungkin belum menggigit orang di usianya, tetapi dia pasti tidak keberatan menggigit barang-barang lainnya. Hong Dali tidak ingin kembali ke rumah yang penuh dengan bulu ayam. Saat dia sedang berdandan, Lin Zixuan melihatnya dan bertanya dengan lembut, Kakak Dali, apakah kamu akan pergi ke sekolah sekarang? Ah, tentu saja. Hong Dali berkata, bermain ya bermain, sekolah ya sekolah, oh iya, Zixuan, kamu tidak pergi ke sekolah, kalau iya, sebaiknya kamu berangkat sekarang sudah jam 7.30 pagi. Memikirkan sekolah, wajah Lin Zixuan berubah sedikit muram. Kemudian, Lin Yingyi buru-buru berkata, jika kamu benar-benar tidak suka sekolah, maka mari kita hentikan studimu selama setahun dan beristirahat sejenak, setelah itu, aku akan mencari sekolah lain untukmu yang tidak terlalu menegangkan. Sebenarnya, mungkin bukan ide yang buruk untuk membiarkannya belajar di sekolah yang sama dengan Dali. Hong Wei Guo berpikir sejenak. Mengapa aku tidak membantunya pindah sekolah? Hong Dali berpikir sejenak. Bersekolah, sayang sekali jika Zixuan hanya bersekolah di sekolah biasa, kurasa akan lebih baik jika kita membangun sekolah sendiri. Ya, sebut saja Institut Sains dan Teknologi Lansi yang baru, yang berfokus pada komputer, anime, dan game. Hehe, Zixuan memang jenius dalam game, ini ide yang bagus. Institut Sains dan Teknologi Lansi yang baru. Hong Wei Guo menyentuh dagunya. Nama ini cukup bagus. Hong Wei Guo tidak begitu paham apa yang diwakili oleh New Lanxiang, tetapi Hong Dali sangat mengenalnya, dan slogan itu langsung terlintas di benaknya. Untuk bermain game, datanglah ke New Lanxiang, kami memiliki 800 tempat tidur baja tahan karat dan 300 siswi dengan keterampilan yang bagus. Suasana sedih yang awalnya muncul langsung pecah, dan Lin Zixuan tertawa hingga pingsan. Hong Wei Guo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, bajingan kecil, dari mana kamu mendapatkan kalimat-kalimat itu? Jangan pedulikan itu, aku akan pergi ke sekolah sekarang. Hong Dali mengambil tas sekolahnya dan meninggalkan rumah. Bajingan kecil ini. Hong Wei Guo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ia menatap Lin Yingyi dan berkata, ayo, karena Tuan Lin telah menghiasi rumahku dengan kehadiranmu, sebaiknya kau makan di sini, anggap saja ini sebagai cara untuk menenangkan jiwamu yang gelisah. Selain itu, mari kita bahas sekolah yang dibicarakan Dali. Hah, Lin Yingyi agak bingung. Apakah kamu benar-benar akan membangun sekolah untuk suan-suanku? Itu terlalu merepotkan. Hong Wei Guo berkata dengan bangga, tidak apa-apa, jangan lihat Dali sebagai anak yang boros. Pandangannya ke depan sangat bagus, jika dia berkata ingin membuka sekolah, saya rasa pasti ada prospek masa depan yang bagus untuk melakukannya, keberuntungan si bajingan kecil ini selalu cukup bagus. Lin Yingyi merasa informasi dari kata-katanya agak berlebihan, hanya kata-kata biasa dari Hong Dali, dan dia benar-benar akan membuka sekolah. Dunia orang kaya benar-benar sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Selama beberapa hari berikutnya, industri hiburan kembali bergairah. Tiket sebanyak 50.000 untuk episode kedua, I Am a Singer, langsung ludes terjual setelah dirilis. Banyak orang bahkan sudah mulai mengantre sejak 2 hari sebelum loket tiket dibuka.
Perlu disebutkan juga bahwa nama Tuan Muda dipuja sebagai dewa keberuntungan oleh para calo, mereka meraup untung besar hanya dengan menjual kembali tiket IA Mazinger. Tiket yang awalnya seharga 50 yuan untuk kursi terjauh terjual lebih dari 200 yuan di pasar gelap. Situs web berbagi video Sokul, Kuge Music, dan Tianjin Satellite TV, ketiga pihak ini memasang iklan di mana-mana. Untuk sementara, nilai 8 penyanyi yang bergabung dalam acara itu meningkat tajam. Sedangkan pihak Hongdali, ia hampir tanpa usaha menandatangani kontrak 10 tahun dengan 5 dari mereka. 3 penyanyi yang tersisa masih terikat kontrak mereka saat ini dan hanya bisa menyaksikan dengan kesakitan saat yang lain menandatangani kontrak dengan perusahaan Hongdali. Gedung Chenghui tingkat 9, Chaiwei Entertainment. Zhang Kai sedang membuat laporannya kepada Hongdali yang sedang menggoda Quentin. Tuan Muda, hasil untuk tahap kedua IA Mazinger sudah keluar. Xia Yuyao yang berada di posisi ketiga pada tahap pertama tampil hebat dan mendapat poin pertama dari kedua tahap. Dari posisi kedua hingga terakhir berturut-turut adalah Jiang Ruoyu, Liu Yuqiong, Panda, Chu Zongqin, Yang Jun, dan Fei Chang. Panda yang sebelumnya berada di posisi terakhir berhasil bangkit, dan Li Xiao yang berada di posisi ketujuh pada tahap pertama tereliminasi. Oh, Xia Yuyao ini tampaknya cukup tangguh, tidak buruk sama sekali. Puji Hongdali. Zhang Kai berkata, ya, dia memang pantas menjadi salah satu selebriti pria paling populer saat ini, keahliannya sangat hebat. Selain itu, penampilan Jiang Ruoyu di 2 panggung terakhir juga sangat mengesankan, dia juga tidak buruk. Hongdali tersenyum dan berkata, itu cukup bagus, aku benar-benar tidak menyangka, awalnya, kami hanya mengundangnya untuk memenuhi jumlah peserta, dan dia hanya menghabiskan biaya 50.000. Zhang Kai tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Anda menambahkan 50.000 lagi setelah itu, jadi sekarang menjadi 100.000, sebenarnya, saya juga terkejut lagi pula, namanya terlalu asing bagi penonton, citranya masih tidak buruk, tetapi tidak terlalu bagus, dia praktis tidak berguna untuk meningkatkan rating penonton. Tetapi emas akan bersinar apapun yang terjadi, mereka yang memiliki kemampuan pasti akan bersinar jika mereka memiliki ruang untuk menunjukkan diri mereka, hanya dalam 2 tahap, dan dia sudah menunjukkan sifatnya sebagai pesaing yang kuat, bahkan mereka yang sekuat Yang Jun, Fei Chang, dan bahkan Chu Zongqin juga harus menjauh darinya. Sekarang, popularitas Jiang Ruoyu sudah paling tinggi di IA Mazinger, dan ada beberapa perusahaan yang ingin dia mendukung produk mereka. Penawaran mereka sudah naik hingga lebih dari 200.000. Dia bisa dianggap sebagai pohon uang yang tanpa kita sadari kita pelihara. Hongdali menyentuh dagunya. Ya, tapi ini tidak bagus. Mendengar perkataan Hongdali, Zhang Kai bertanya dengan aneh. Oh, mengapa ini bukan hal yang baik? Jiang Ruoyu hanya menghabiskan waktu 2 minggu untuk meningkatkan daya tarik pertunjukan kami secara signifikan. Ini sudah membuat kami sangat terkejut. Menurut rencana awal saya bermaksud untuk mempersiapkannya dan mendorongnya menuju ketenaran, ditambah dengan pengalaman awalnya sebagai artis kecil, dia sangat cocok untuk menjadi sosok yang memberi semangat. Hongdali berkata, aku tahu itu, masalahnya adalah, jika dia mendominasi sisa panggung, maka itu tidak akan menyenangkan lagi. Ngomong-ngomong, Zhang Kai memang orang yang cerdas. Begitu mendengar Hongdali mengatakan ini, dia langsung mengerti. Yang dimaksud Tuan Muda adalah kita tidak boleh membiarkannya menjadi dominan, karena jika tidak ada ketegangan lagi, daya tarik pertunjukan pasti akan turun, benarkah? Hongdali menyeringai dan berkata, benar, coba pikirkan, jika dia selalu mendapat tempat pertama, apakah penonton akan tetap memperhatikan penyanyi lainnya? Selain itu, saya perhatikan bahwa penonton tampaknya tidak begitu menyukai penampilan Chu Zongqin. Jika dia tereliminasi, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga tidak akan terlihat bagus bagi kita. Oleh karena itu, Hongdali tersenyum dan berkata, yang terpenting sekarang adalah satu. Biarkan Chu Zongqin menemukan alasan untuk meninggalkan panggung dengan terhormat. 2. Temukan seseorang yang dapat melawan Jiang Ruoyu, sehingga kompetisi akan dipenuhi dengan ketegangan. Hehe, aku pikir Chu Zongqin pasti akan sangat berterima kasih atas ideku. Bab 158. Zhang Gongyan. Pada saat yang sama, Chu Zongqin menghadapi wawancara dari sekelompok wartawan. Seorang reporter bertanya, Tuan Chu, apakah Anda punya komentar mengenai hanya menempati posisi kelima di panggung IA Mazinger ini, apakah Anda merasa sangat tertekan? Chu Zongqin, saya masih oke, semua orang yang mengikuti kompetisi ini sangat terampil, terkadang, jika Anda tampil sedikit lebih buruk, Anda akan mendapat posisi yang lebih rendah, oleh karena itu, saya harus berusaha lebih keras dalam memproduksi musik dan menyesuaikan diri. Reporter lain bertanya, lalu, Tuan Chu, apakah menurut Anda di tahap selanjutnya Anda akan bisa mendapatkan tempat pertama lagi? Chu Zongqin, saya yakin akan hal ini, lagi pula, saya sudah lama berkecimpung di dunia musik, fondasi saya masih ada, tentu saja, saya tidak bisa membiarkan generasi muda bersinar sendirian.
Dia berbicara dengan sangat percaya diri di permukaan, tetapi begitu wawancara berakhir, Chu Zongqin buru-buru berlari ke Hong Dali dan berteriak, "Tuan muda, selamatkan aku, para pesaing dalam, Ia Singer, terlalu menakutkan, aku sudah turun ke posisi kelima, Tuan muda, aku tidak berharap untuk mendapatkan tempat pertama, tetapi setidaknya tidak tereliminasi, kalau tidak, seluruh wajahku akan hilang." Tidak heran Chu Zongqin begitu cemas. Jika orang lain, mereka mungkin tidak akan secemas dia, tetapi beberapa pesaing ikut serta sebagai tanda penghormatan kepadanya. Jika dia tersingkir hanya dalam beberapa tahap, itu akan sangat memalukan baginya. "Ya, aku sudah tahu itu sejak lama." Hong Dali mendengus. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Biar ku katakan ini dulu, aku tidak akan melakukan trik kotor. Jika kau berpikir untuk memintaku mengendalikan penonton seperti tahap pertama, itu tidak mungkin, tidak ada artinya. Aku hanya bertanya padamu, selama tahap ketiga, bisakah kau mendapatkan, bisakah kau mendapatkan setidaknya tempat keempat? Setidaknya posisi keempat." Chu Zongqin berpikir sejenak dan mengiyakan. "Jika aku menggunakan lagu yang paling meyakinkan, menyusunnya kembali dengan benar, dan berlatih beberapa hari, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi meskipun itu bukan masalah, aku khawatir penonton tidak akan menyukainya." Hong Dali menyeringai dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu, jangan hanya mendapat tempat terakhir, itu seharusnya tidak menjadi masalah, bukan?" "Tentu saja, itu sudah pasti." Namun Chu Zongqin masih memiliki beberapa pertanyaan. "Tapi bagaimana dengan tahap keempat dan yang lainnya?" Hong Dali berkata dengan yakin, "Aku berjanji kau tidak akan menderita kerugian apapun. Oh benar, kita kekurangan satu orang sekarang, apakah kau punya saran yang bagus? Aku butuh seseorang yang setidaknya sehebat Jiang Ruoyu." Chu Zongqin jelas terkejut. "Anda masih menginginkan penyanyi yang lebih cakap, Tuan Muda? Jika Anda masih menemukan seseorang yang cakap, apakah itu akan berhasil? Bukankah Jiang Ruoyu sudah menandatangani kontrak dengan Anda? Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendidiknya dengan baik?" Ngomong-ngomong, dia berada di perahu yang sama dengan Hong Dali sekarang dan benar-benar memikirkannya. Tentu saja, dia juga punya alasannya sendiri, siapa yang bersedia mencari lawan yang kuat. Kontrak adalah kontrak, kompetisi adalah kompetisi. Hong Dali mendengus. "Apa gunanya kompetisi tanpa ketegangan? Cepat pikirkan satu." "Kalau begitu, biarkan aku berpikir sebentar." Chu Zongqin berpikir cukup lama. Tiba-tiba, matanya berbinar dan berkata, Zhang Bongyan tidak buruk, Tuan Muda, Anda bisa mencarinya." Zhang Bongyan. Hong Dali tentu saja belum pernah mendengar tentangnya. Dia langsung bertanya kepada Zhang Kai, "Saudari Kai, orang macam apa Zhang Bongyan ini?" Zhang Kai cukup paham tentang industri hiburan dan menjawab tanpa berpikir, "Saya juga akan merekomendasikannya kepada Anda. Tuan Muda." Zhang Bongyan memulai debutnya cukup awal, tetapi kepribadiannya agak keras kepala dan tidak suka dibatasi oleh perusahaan hiburan. Oleh karena itu, saat ini tidak ada yang mau merayunya, jadi dia tidak terlalu populer dan terkenal sekarang, namun dalam hal keterampilan menyanyi, dia jelas terbaik, setidaknya sebagus Jiang Ruoyu. Selain itu, citranya tidak buruk. "Oh, begitu. Ini bagus." Hong Dali langsung memutuskan. "Kalau begitu, itu dia. Pergi dan hubungi dia, lalu sebarkan berita di internet bahwa kita menemukan pesaing kuat untuk mengikuti kompetisi. Ingatlah untuk merahasiakannya." "Baiklah." Zhang Kai berpikir sejenak dan bertanya, "Tetapi, Tuan Muda, popularitas, saya seorang penyanyi, kami sekarang sangat tinggi, banyak penyanyi terkenal dan populer ingin bergabung, bahkan ada yang gratis, menurut Anda?" Hong Dali mendengus. "Minta mereka untuk menunggu, mereka yang terlalu populer cenderung memiliki temperamen tinggi dan tidak mudah dilayani, selain itu, mereka terlalu terikat dengan perusahaan hiburan mereka, tidak ada gunanya bagi kita bahkan jika mereka datang, bukannya kita kekurangan popularitas mereka, aku tidak menginginkan mereka." Zhang Kai dan Chu Zongqin menghela nafas bersamaan. Kemurahan hati dan visi jauh ke depan Tuan Muda ini bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh orang biasa. Jika ini adalah acara lain dan begitu banyak selebriti populer bersedia bergabung secara gratis, bukankah mereka akan sangat gembira dan tidak sabar untuk menyambut mereka dengan 8 kereta besar satu? Adapun Tuan Muda, dia bahkan tidak peduli untuk melihat sebelum langsung menolak mereka. Tetapi sekali lagi, dengan kemampuan dan kekuatan Tuan Muda, dia hanya akan mengeluarkan uang untuk mendapatkan hasil terbaik dalam melakukan sesuatu atau lebih tepatnya tidak akan melakukannya sama sekali. Jika Ia Singer diproduksi oleh perusahaan lain, paling-paling hanya akan dianggap populer. Namun di tangan Yang Master, ia justru mengeluarkan banyak uang untuk membuat acara pencarian bakat dengan rating pemirsa lebih dari 5%. Memang benar bahwa pandangan ke depan seseorang hanya dibatasi oleh kemampuan dan kekuatannya. Selama beberapa hari berikutnya, internet kembali heboh. Li Xiao, yang memiliki kemampuan paling hebat dalam bernyanyi,
justru tereliminasi dari Ia Masinger. Tentu saja, kekayaan bersih Li Xiao meningkat cukup banyak, dan yang lebih penting, Li Xiao juga dikontrak oleh Chaiwei Entertainment. Apa yang ditunjukkannya? Ini menunjukkan bahwa Ia Masinger adalah kompetisi sejati yang mengandalkan keterampilan masing-masing, dan tidak ada trik kotor di baliknya. Bahkan penyanyi kontrak mereka sendiri tereliminasi, trik kotor apa yang mungkin ada? Selain itu, para penonton bukanlah orang bodoh. Li Xiao memang tampil buruk karena stres yang luar biasa. Oleh karena itu, ia berakhir di posisi terakhir. Oleh karena itu, kini setelah para penonton memiliki kesan yang baik terhadap kewajaran Ia Masinger, yang diproduksi oleh Chaiwei Entertainment, bahkan diskusi tentang siapa yang akan menjadi juara umum juga menjadi sangat populer di dunia maya. Tepat pada saat ini, Chaiwei Entertainment melemparkan bom berat lainnya ke dalam air yang sudah hampir mendidih. Seorang pesaing yang kuat akan bergabung dalam kompetisi untuk tahap ketiga. Namanya dirahasiakan. Usianya dirahasiakan. Selain mengetahui bahwa dia adalah penyanyi pria, semua hal lainnya dirahasiakan. Oleh karena itu, hanya dalam 2 hari, popularitas topik yang membahas orang misterius ini meroket. Bahkan di Xinhe Weibo, ada juga perdebatan panas mengenai hal ini. Sebuah topik yang menganalisis tentang siapa orang misterius itu didukung lebih dari 100.000 kali, lebih banyak daripada topik di posisi kedua sebanyak 3 kali. Itu belum semuanya. Rating pemirsa Tianjin Satellite TV terus melampaui hasil sebelumnya, yang telah mencapai angka 5,4% yang mencengangkan. Sebaliknya, drama yang diproduksi oleh Huawei Entertainment sayangnya berada di posisi terakhir. Penonton segera membentuk kebiasaan menonton Ia Masinger sebelum tidur. Lalu lintas situs web berbagi video Sokul juga terus meningkat. Episode pertama Unexpectedly telah melampaui 30 juta penayangan, dan total penayangan tahap pertama dan kedua, Ia Masinger, telah melampaui 40 juta penayangan. Sedangkan untuk konser Lin Yanwei, telah memecahkan rekor jumlah penonton sebanyak 60 juta. Hong Dali tentu saja tidak peduli dengan apa yang terjadi di internet. Saat ini, dia sedang melihat-lihat di lantai pertama gedung Chen Hui. Ketika dia baru saja menggendong Quentin, seluruh lantai pertama dipenuhi suara gonggongan anjing. Untungnya, karena aura, sahabat terbaik hewan, yang sangat efektif, begitu Hong Dali memasuki ruang tunggu, seluruh lantai pertama menjadi sunyi. Hal ini membuat para perawat hewan yang disewa untuk menjaga mereka ketakutan. Meskipun orang-orang masih terbiasa memanggil Hong Dali dengan sebutan, anak super hilang dari keluarga Hong, karena kebiasaan, nada bicara mereka tidak lagi dipenuhi dengan hinaan seperti sebelumnya. Lagi pula, tidak mudah untuk menyia-nyiakannya dengan cara-cara yang artistik seperti itu. Oleh karena itu, ketika pemimpin para perawat melihat Hong Dali membawa seekor harimau dan masuk bersama Tang Muxin, Lin Zixuan, dan 9 anteknya, dia dengan hormat berjalan ke arah mereka dan menyapa. "Salam, Tuan Muda. Tuan Muda." Hong Dali melihat sekeliling. "Yup, bagus kalian melakukannya dengan baik, astaga. Lihatlah para gadis cantik ini, mereka sangat terawat. Haha, hadiahnya, masing-masing 3.000. Terima kasih, Tuan Muda." Pemimpin itu sangat berterima kasih. Dia memang anak ajaib yang legendaris yang berani dan memiliki kemurahan hati yang besar, dia langsung memberi mereka hadiah sebanyak 3.000 masing-masing. Setidaknya ada 40 lebih perawat di lantai ini. Jadi, dia menghabiskan ratusan ribu begitu saja. Namun, meskipun demikian yang dipikirkan oleh pemimpin para perawat hewan itu dalam benaknya, ia tidak menganggap bahwa Hong Dali adalah seorang yang bodoh. Karena mampu menjadi pemimpin para perawat hewan, ia adalah seseorang yang sangat menyukai hewan-hewan kecil. Oleh karena itu, ia tidak lupa menambahkan dalam benaknya, semoga langit melindungi dewa keberuntungan ini sehingga ia dapat hidup hingga usia 100 tahun sehingga semakin banyak hewan kecil yang dapat memperoleh bantuan darinya di masa mendatang. Hong Dali tentu saja tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pemimpinnya. Yang benar-benar ia khawatirkan adalah masa depan hewan-hewan ini. "Hei, pemimpin, makhluk-makhluk kecil ini sungguh lucu, tetapi kita tidak bisa memeliharanya selamanya, apakah Anda punya saran yang bagus?" Sambil berbicara, ia menyentuh kepala seekor anjing pekingese putih kecil dan memujinya. "Ya ampun, bajingan kecil ini, ia ingin menjilatiku, haha." Di sampingnya, Tang Muxin dan Lin Zixuan sudah sangat gembira hingga hampir tak bisa menahan diri. Mereka menyentuh seekor anjing di sana dan menyentuh anjing lainnya karena mereka tidak kotor karena semuanya sudah divaksinasi dan dimandikan. Tentu saja, mereka bisa menyentuh anjing-anjing ini sebanyak yang mereka mau. Pemimpin juga mempertimbangkan hal ini selama beberapa hari terakhir. "Ya, Tuan Muda, saran saya adalah menunggu sampai mereka semua dirapikan hingga cantik,
lalu langsung memberikannya kepada pecinta hewan. Sebenarnya, hewan-hewan ini sangat mudah dipelihara, Anda hanya perlu memberi mereka makan. Itu saja, mereka semua adalah anjing dan kucing liar, jadi mereka tidak pilih-pilih, mereka akan senang hanya dengan memakan sisa makanan. Menurutku ini rencana yang masuk akal, sudah diputuskan. Hong Dali berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, besok mereka di sini dulu, terutama memeriksa apakah mereka punya penyakit dan sebagainya. Oh iya, cukur semua bulu mereka dan bakar mereka. Aku khawatir mereka mungkin belum dicuci bersih dan ada kutu di tubuh mereka. Pastikan juga mereka divaksinasi dengan semua vaksin yang tersedia. Lalu latih mereka dengan benar agar mereka tidak menggigit orang saat keluar. Bab 159. Menculik Direktur Perusahaan Game. Total ada sekitar 2.000 kucing dan anjing liar, mencukur semua bulu mereka akan menjadi proyek besar. Namun, apa yang dikatakan Hong Dali masuk akal, lebih baik mencukur semuanya dan membiarkan mereka menumbuhkannya kembali. Selain itu, mereka akan dapat mengamati apakah mereka memiliki penyakit kulit atau semacamnya. Pemimpin itu langsung setuju dan berkata, baiklah, saya akan mengikuti perintah Anda. Hong Dali tertawa dan berkata, kalian akan sibuk dan lelah untuk beberapa waktu, setelah kelompok ini selesai, aku akan melihat apakah masih ada lagi yang tersisa, lakukan ini dulu, aku pasti akan memberi kalian hadiah nanti. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat melayani Tuan Muda. Pemimpin itu buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Yup, oke, ayo pergi. Setelah menyelesaikan semuanya di sini, Hong Dali bertindak seperti seorang pemimpin yang sedang memeriksa wilayahnya, diikuti oleh sekelompok besar orang dengan cara yang sangat mengesankan. Mereka kemudian langsung pergi ke lantai 3. Ini dialokasikan untuk menjadi studio game oleh Hong Dali, Lin Zixuan tahu itu. Sekarang setelah dia sampai di wilayahnya sendiri, gadis kecil itu cukup senang. Kakak Dali, tempat ini benar-benar besar. Sambil berkata demikian, dia berlari masuk dan menyentuh semua komputer baru yang baru saja dipasang. Wah, ini semua komputer dengan konfigurasi tingkat atas, kan, monitornya sangat besar, setidaknya 30 inci, mouse dan keyboard ini, hahaha, ini duniaku, milikku, akulah ratu tempat ini di masa depan. Melihatnya begitu bahagia, Hong Dali dan Tang Muxin saling berpandangan. Tang Muxin tersenyum dan berkata, kakak Zixuan, aku khawatir kamu tidak bisa menjadi ratu, tetapi menjadi putri tidak masalah, hehe. Putri juga baik-baik saja. Bagaimana dia masih bisa bertahan setelah melihat komputer-komputer ini? Lin Zixuan berlari kembali ke Hong Dali dan menjabat sikunya. Kakak Dali, izinkan aku bermain di sini sebentar, ya, sebentar saja. Apa yang harus ditolak? Hong Dali bahkan tidak mempertimbangkan dan memutuskan. Tentu, kamu bisa bermain di sini selama yang kamu mau, oh benar, karena tidak ada yang bisa dilakukan, mari kita bermain bersama. Nyalakan komputer, mulai permainan. Hong Dali bermain sebentar dan merasa tidak puas. Latihan dari awal sangat merepotkan, coba saya lihat, 1, 2, 3, 4. Kemudian, dia berkata pada salah satu anteknya, belilah 11 akun dengan level maksimal dan perlengkapan terbaik, satu set untuk setiap orang, kita akan pergi dan bertarung di ruang bawah tanah yang besar. Baiklah. Si antek yang profesinya adalah antek, dan minatnya juga untuk menjadi antek, Liang, kabur seperti angin. Dia kembali hanya dalam waktu singkat. Saya, Tuan Muda, saya hanya pergi dan bertanya, ada cukup banyak akun dengan level maksimal tetapi sangat sedikit peralatan yang dijual, tidak cukup untuk membuat 11 set lengkap, saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan hanya 2 set lengkap peralatan terbaik untuk Tuan Muda dan Nyonya Muda, sisanya setidaknya 2 standar lebih rendah. Sebagai antek yang cerdas, Li yang tentu saja mengerti bahwa perlengkapannya sendiri harus setidaknya 2 tingkat lebih rendah dari milik tuannya. Jika tidak, bukankah ia akan merebut kejayaan tuannya? Namun memang benar bahwa perlengkapan dengan kualitas terbaik dalam permainan ini sangat sulit didapatkan. Olahraga sangat populer di dunia ini, orang-orang yang bermain game daring jauh lebih sedikit dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, perlengkapan dengan kualitas terbaik juga cukup langka. Sial, dasar orang desa. Hong Dali tidak senang. Ini menyedihkan, kalau memang tidak ada cara lain, lebih baik kita jalani saja ini untuk saat ini. Oleh karena itu, Li yang berlari keluar seperti angin lagi. Dengan sangat cepat, sekelompok orang yang mengenakan peralatan mewah yang dapat membuat orang lain menjadi buta karena kilauan mereka pergi ke ruang bawah tanah. Setelah bertarung di ruang bawah tanah selama beberapa saat, Hong Dali menjadi gelisah dan berkata, desain permainan bodoh ini benar-benar membosankan. Kita hanya berlari ke sana kemari, dan tidak ada peralatan yang dijatuhkan. Tang Muxin berkata di samping, wajar jika tingkat dropnya rendah, dungeon utamanya untuk permainan kasual, hal utama yang harus dilakukan adalah PvP, banyak pemain berhenti bermain dungeon begitu perlengkapan mereka sudah cukup untuk digunakan. Dia cukup antusias bermain.
Jika terlalu mudah untuk mendapatkan perlengkapan bagus, maka tidak ada gunanya bermain, kan? Masalahnya, kita tidak bisa melawan Dungeon yang sulit hanya dengan 10 orang atau lebih. Dungeon itu pasti akan menjatuhkan item yang lebih bagus. Hong Dali mendengus. Kalau kita mau bertarung, maka kita harus melawan bos tersulit yang ada. Tang Muxin berkata, "Yah, bos-bos seperti itu membutuhkan setidaknya 40 orang untuk melawannya. Kau ingin melawannya hanya dengan 10 orang dari kami." Benar sekali. Dia membuang tetikus itu dan pergi melihat Lin Zixuan bermain PvP dan mengalahkan pemain lain. Dia tersenyum senang dan berkata, "Saudari kita Zixuan benar-benar hebat, lihat dia mendominasi lawan-lawannya, ini jauh lebih baik, ini adalah efek yang seharusnya dimiliki sebuah game. Pertarungan di ruang bawah tanah terlalu membosankan, Xiaoyi, tentang esports, bagaimana dengan iklannya?" Ketika menyebutkan hal ini, ekspresi Ling Xiaoyi yang baru saja membunuh monster langsung berubah menjadi sangat menarik. "Baiklah, Tuan Muda, saya tidak berani memberitahu Anda tentang masalah ini, kami akan mulai mengiklankannya lebih awal, tetapi setelah itu, saya bertanya-tanya dan tidak melakukannya." Apa alasannya? Ini tidak benar, ini sepertinya bukan gaya Ling Xiaoyi. Hong Dali bertanya dengan aneh, karena apa? Ling Xiaoyi berkata dengan susah payah, permainan ini, bahasa benua naga, dikembangkan oleh jaringan Mingxin milik keluarga Liu Mingxin. Suatu kali aku memikirkan tentang hubungan antara Tuan Muda dan Liu Mingxin. Hong Dali langsung merasa bersemangat. "Game ini milik orang itu, Xiaoyi. Apakah kamu punya nomornya? Aku akan meminta akun GM darinya." Perkataan Hong Dali mengejutkan semua orang. Tang Muxin berteriak, "Apa kalian gila? Kalian bukan teman, dan kalian akan meminta akun GM darinya." Hong Dali mengeluarkan ponselnya. "Ada apa, Xiaoyi? Berapa nomornya?" Biar aku periksa." Ling Xiaoyi mencari nomornya dan menemukannya dengan sangat cepat. Hong Dali memutar nomor itu tanpa berkata apa-apa lagi. Telepon tersambung, dan tak lama kemudian, terdengar suara rendah dan menyenangkan dari seberang sana. "Halo, kamu." Hong Dali menyeringai dan berkata, "Apakah ini Liu Tua? Aku Hong Dali, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu pergi ke tempat perjodohan akhir-akhir ini? Apakah kamu punya pacar sekarang?" Liu Mingxin tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa getir dan berkata, "Bolehkah aku tahu alasanmu menelepon? Bukan hanya karena kamu ingin mengobrol denganku, kan?" Hong Dali menyeringai dan melemparkan jebakan. "Tentu saja, bukan karena itu. Apakah kamu bebas sekarang? Datanglah ke gedung Chen Hui dan biarkan aku menculikmu untuk bersenang-senang." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitarnya langsung terperangah. Jantung Tang Muxin berdebar kencang dan berpikir, Dali tidak mungkin serius ingin menculiknya, kan? Masalahnya, Hong Dali sudah mengatakan ini. Jika Liu Mingxin menemukan alasan untuk tidak datang, itu akan membuatnya menjadi pengecut. Dia tertawa dan berkata, "Karena Tuan Muda Dali sudah meminta, tentu saja aku tidak bisa menolakmu. Kalau begitu, tolong tunggu aku sebentar, aku akan sampai di sana dalam 10 menit." Hong Dali berkata, "Ingat, itu di lantai 3, jangan salah tempat, hati-hati di jalan, jangan ngebut." "Hehe, aku tahu, pada jam segini, aku tidak bisa ngebut meskipun aku ingin, namun, aku berterima kasih atas perhatianmu, Tuan Muda Dali." Setelah menutup telepon, Hong Dali dengan bangga meletakkan satu kaki di atas kaki lainnya. "Ya ampun, apa yang harus kulakukan saat Liu Tua datang nanti? Mengukusnya dalam kaldu, merebusnya dengan api kecil, manis dan asam, atau haruskah aku mengirisnya saja?" Tang Muxin memutar matanya. "Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan." 10 menit kemudian, Tuan Muda Liu Mingxin yang sangat tampan masih dalam sikap tenang dan santainya, dan wajahnya membawa senyum yang dapat memikat semua wanita saat dia perlahan berjalan masuk. Sambil berjalan, dia berkata, "Tuan Muda Dali memanggilku, aku benar-benar tidak berani menolak. Tapi aku ingin tahu perintah apa yang Tuan Muda Dali miliki untukku." Melihat Liu Mingxin muncul, Tang Muxin sudah terbiasa melihatnya, sementara ini adalah pertama kalinya Lin Zixuan melihatnya. Dia berseru kaget, "Kakak yang tampan sekali." Kemudian, dia melanjutkan permainannya. Sejak dewasa, Liu Mingxin tidak pernah menerima perlakuan sedingin itu, yang membuatnya merasa malu sesaat. Dia menunjuk Lin Zixuan dan bertanya, Tuan Muda Dali, wanita muda cantik ini." Hong Dali tidak menjawab dan malah menjentikkan jarinya. "Tangkap dia." 3 antek melompat maju dan memeluk tangan dan kakinya. Liu Mingxin langsung terduduk di atas soda. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Muda Dali, jangan bilang kau benar-benar ingin menculikku." Hong Dali menyeringai dan berkata, "Tentu saja. Jarang sekali kau ada di sini, aku pasti harus memerasmu. Bantu aku dengan jujur, apakah bahasa benua naga adalah asetmu?"
Baiklah. Liu Mingxin berkata tanpa daya, menurutku begitu. Hong Dali mengulurkan tangannya. Jangan berpikir, terus terang saja, apakah kamu punya akun GM, pinjamkan aku untuk bermain. Benarkah? Liu Mingxin yang selalu tenang benar-benar tercengang. Kamu secara khusus memanggilku ke sini hanya untuk meminta akun GM. Hong Dali mendengus dan berkata, apalagi, kau tahu aku tidak tertarik berbisnis, minatku hanya menghambur-hamburkan uang, ngomong-ngomong. Beberapa hari ini aku melihat banyak orang memainkan permainan ini dari perusahaanmu, kelihatannya cukup menarik. Jadi aku hanya bisa mencarimu, berikan aku akun dengan level maksimal dengan satu set perlengkapan tingkat dewa, dan juga, barang-barang seperti permata, ramuan, dan semacamnya, berikan aku yang terbaik yang ada di dalam permainan. Satu set saja tidak cukup, kami di sini banyak sekali, berikan kami masing-masing satu set. Petik 2. Liu Mingxin benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah game online seseorang menculik direktur perusahaan game untuk mendapatkan peralatan, hanya Hong Dali yang benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Masalahnya adalah Liu Mingxin tidak bisa menolaknya, tidak ada yang mau menjadikan anak ajaib ini sebagai lawan mereka. Liu Mingxin yakin bahwa jika berani mengatakan tidak, Hong Dali pasti akan membuat game online-nya sendiri. Entah apa yang akan terjadi jika orang beruntung ini benar-benar melakukan itu. Liu Mingxin masih belum lupa bagaimana toko buku Turki milik saudaranya runtuh. Hal semacam ini mungkin terjadi padanya juga. Sekarang, Liu Mingxin hanya bisa pasrah pada takdir. Baiklah, karena aku sudah di sini, maka aku mungkin juga akan menyia-nyiakan waktuku denganmu hari ini. Pria ini jelas seseorang yang tahu kapan harus melepaskan. Karena dia sudah di sini, dia mungkin juga akan menyia-nyiakan waktuku dengan murah hati bersama Hong Dali, itu mungkin benar-benar akan membuat suasana hatinya membaik. Hai, hei. Hong Dali dengan gembira meletakkan sikunya di bahu Liu Mingxin, tertawa dan berkata, kau memang menghormatiku, baiklah, aku akan menghabiskannya dengan sepenuh hati hari ini, setelah itu, mari kita bahas sedikit tentang bisnis, hehe, bagaimana menurutmu? Liu Mingxin yang selalu tenang menunjukkan ketidakpercayaan. Kau ingin bekerja sama denganku, Tuan Muda Dali, kau tahu hubungan antara keluarga kita, kan, aku bisa saja mempermainkanmu sekali, tetapi apakah kau benar-benar berencana untuk bekerja sama denganku? Aku tahu itu. Hong Dali berkata dengan aneh, apa hubungannya barang-barang mereka dengan kita, aku cukup menyukaimu, jadi kupikir sebaiknya aku tidak membiarkan keuntungan itu diberikan kepada seseorang yang tidak kukenal. Bab 160. Sebenarnya, aku sangat murni dan lugu. Liu Mingxin bahkan semakin bingung dengan apa yang dikatakan Hong Dali. Namun, dia memang bukan orang biasa. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya untuk memikirkannya, Liu Mingxin memutuskan untuk memenuhi permintaan Hong Dali terlebih dahulu. Dia langsung berkata, baiklah, kalian di server mana, aku akan mencari akun GM untukmu, lagi pula, aku tidak punya kegiatan hari ini, jadi sebaiknya aku menemani Tuan Muda dan bermain sepuasnya. Hong Dali gembira. Begitulah kira-kira, kita ada di server yang mana lagi? Itu server Flaming Might of the Dragon. Tang Muxin menjawabnya sambil melawan para krip. Cepat bantu aku tidak bisa mengalahkan monster ini. Flaming Might of the Dragon. Oke. Liu Mingxin langsung menelepon dan, pada saat yang sama, berkata, hapus akun setelah kamu selesai bermain. Jika tidak, reputasi perusahaan akan buruk jika pemain lain mengetahuinya. Konsekuensi dari memberikan akun GM mungkin cukup berat jika orang lain mengetahuinya. Tentu saja, Hong Dali tidak akan menolaknya. Baiklah, aku hanya mencari kesenangan, setelah selesai, kamu dapat mengambil kembali akun itu, lagi pula, aku tidak membutuhkannya. Dengan sangat cepat, Liu Mingxin memperoleh akun GM dan masuk ke dalamnya. Kemudian, Hong Dali dan antek-anteknya juga masuk ke dalamnya. Sungguh pengalaman yang berbeda ketika dibantu oleh seorang GM, begitu mereka masuk, mereka langsung diteleportasi ke ruang bawah tanah. Sosok yang dapat membutakan mata seseorang berdiri di sana, dia adalah seorang kurcaci yang hanya mengenakan pakaian dalam. Hong Dali tercengang. Ngomong-ngomong, Pak Tua Liu, sebagai seorang GM, kau benar-benar terlihat seperti orang desa. Hehe, tidak apa-apa asalkan cukup kuat, ini, ambillah ini. Liu Mingxin mengirim permintaan perdagangan dan meletakkan sesuatu di antarmuka perdagangan. Hong Dali langsung terhibur saat melihatnya. Pakaian dalam kecil GM kekuatan serangan plus 99999, pertahanan plus 99999, kelincahan plus 99999, kebijaksanaan plus 99999, tingkat kritis plus 100%, penghindaran plus 100%, ada juga catatan kaki di akhir, sepertinya ada bau aneh di sana. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, semua orang mengenakan pakaian dalam kecil GM, Hong Dali berteriak, ayo bergerak.
Sungguh pengalaman yang berbeda jika ada GM di pihak mereka. Hong Dali dan kelompoknya praktis melewati ruang bawah tanah dengan mudah, membantai apapun yang menghalangi jalan mereka. Begitu mudahnya sehingga Hong Dali merasa itu tidak terlalu memuaskan. Oleh karena itu, para bos di ruang bawah tanah menderita akibatnya. Setelah mereka mati, Hong Dali akan mengambil jarahan, dan kemudian Liu Mingxin akan menghidupkan mereka kembali, dan kemudian mereka terus membunuhnya lagi. Bos terakhir di ruang bawah tanah itu mati 16 kali hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kali ini, Hong Dali akhirnya merasa puas. Ngomong-ngomong, bagaimana seseorang bisa memainkan game tanpa trik apapun? Dengan dukungan GM, mereka memainkan permainan dengan cara apapun yang mereka inginkan. Hong Dali merasa puas dan tanpa sadar berkata, ini benar-benar menyenangkan, hadiahnya, 5.000. Karena itu, karena kebiasaan, antek laki-laki itu secara alami mengeluarkan setumpuk uang tunai, menghitung jumlahnya, dan langsung memasukkannya ke tangan Liu Mingxin. Ini adalah hadiah dari tuan muda kita, simpanlah. Liu Mingxin. Ngomong-ngomong, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sekarang. Berada di dekat Hong Dali, seseorang hampir tidak bisa merasa sedih atau tertekan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah tuan muda dari keluarga bangsawan dan memiliki kekayaan bersih beberapa ratus juta. Dan sekarang, dia benar-benar menerima tip 5.000 yuan dari orang lain. Perasaan ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Mirip seperti seorang playboy yang membawa seorang gadis ke kamar hotel. Setelah selesai, playboy itu berpikir bagaimana cara memberitahu gadis itu agar tidak menghubunginya lagi, tetapi gadis itu memberinya 1.000 yuan dan berkata, keterampilanmu tidak buruk, ini tip untukmu. Itulah yang dirasakan Liu Mingxin saat ini. Untungnya, Hong Dali tidak bermaksud mempermalukannya. Meskipun mereka berseberangan, Liu Mingxin percaya pada kualitas moral Hong Dali. Oleh karena itu, dia menyimpan uang itu dengan tidak sopan, tersenyum dan berkata, apakah Anda senang dengan permainannya, Tuan Muda Dali? Ya, lumayan. Hong Dali mengangguk dan mengembalikan pakaian dalam kecil GM kepada Liu Mingxin. Kemudian, dia keluar dan langsung menghapus karakter itu. Hari ini aku bersenang-senang, sekarang mari kita bicarakan bisnis yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu yang membutuhkan dukunganmu. Melihat kepekaan Hong Dali melalui tindakannya menghapus karakter tersebut, Liu Mingxin memujinya dalam hatinya dan berkata, katakan padaku. Saya sedang mempertimbangkannya. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, permainanmu ini cukup seimbang secara keseluruhan dan cukup menarik untuk dimainkan, jadi mengapa tidak mengadakan kompetisi untuk itu, yang profesional, bagaimana menurutmu? Kompetisi PvP profesional. Liu Mingxin memang orang yang cerdas. Kami pernah menyelenggarakannya sebelumnya, tetapi hasilnya biasa saja, jadi kami tidak pernah menyelenggarakannya lagi, mungkinkah Anda punya beberapa ide bagus tentang ini? Hong Dali tidak mampu melakukan hal lain, tetapi dia jelas ahli dalam pemborosan. Liu Mingxin tidak pandai dalam kegiatan semacam ini yang membutuhkan banyak uang, tetapi dia percaya pada pandangan jauh ke depan Hong Dali. Oleh karena itu, dia langsung bertanya kepada Hong Dali tentang rencananya. Saya punya ide bagus. Hong Dali menunjuk ke seluruh area lantai 3. Anda lihat ini, saya berencana untuk membuat tempat pelatihan profesional untuk bermain game, saya bahkan sudah menemukan pelatihnya, yaitu saudara perempuan saya, Zixuan, pasti tidak akan ada masalah. Zixuan, dia. Lin Zixuan menunjuk ke arah Lin Zixuan yang masih asyik bermain di samping. Gadis kecil ini. Tentu saja, adikku Zixuan adalah seorang jenius. Hong Dali tertawa. Apa kau yakin ini akan berhasil? Liu Mingxin melirik permainannya dengan santai dan segera terkejut. Apa ini sungguhan, Mengko lawan dengan kesehatan yang tersisa, aku pernah mendengar tentang lawannya sebelumnya, keterampilan mereka tidak rendah, adikmu, apakah dia curang? Bagaimana mungkin adikku selingkuh? Hong Dali mencibir dan berkata, tidakkah kau akan tahu jika kau menontonnya lebih lama lagi? Berbicara sampai di sini, Liu Mingxin awalnya tidak begitu memperhatikannya. Sekarang setelah dia memperhatikan dengan saksama, dia benar-benar terkejut. Dia benar-benar mengesankan, gerakannya sempurna, aku pernah menonton beberapa video PvP sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang menghubungkan keterampilan dan gerakan dengan begitu lancar dan sempurna. Berbicara sampai di sini, Liu Mingxin yakin dengan keterampilannya. Tuan Muda Dali, apa yang harus kukatakan, saudarimu Zixuan ini, dia bukan saudara perempuanmu yang sebenarnya, kan, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku menjemputnya di pinggir jalan, bagaimana, bukankah aku mengesankan? Hong Dali menyeringai. Dia sedang kabur dari rumah saat aku bertemu dengannya, dia adalah seorang pengemis kecil saat itu, tipe yang bahkan tidak bisa mengisi perutnya. Dia kabur dari rumah sampai kelaparan dan masih menolak untuk kembali.
Liu Mingxin berkata dengan heran, sangat jarang menemukan gadis muda dengan tekad seperti itu saat ini. Itu sudah pasti. Hong Dali berkata, keluarganya tidak mengizinkannya bermain game, jadi dia kabur, tapi kenapa dia tidak pulang ke rumah bahkan saat sudah mencapai kondisi itu, aku tidak benar-benar bertanya padanya tentang hal itu. Saat dia membicarakan hal ini, dia langsung bertanya, Zixuan, saat itu, kamu sudah kelaparan, kan, kenapa kamu tidak pulang ke rumah, bagaimana jika tidak ada yang peduli padamu dan kamu benar-benar mati kelaparan? Itu tidak akan membuatku senang. Lin Zixuan menjawab dengan lugas. Aku harus berpura-pura menjadi pengemis untuk mencegah orang-orang menaruh curiga padaku. Sebenarnya, aku masih punya beberapa ratus yuan di sepatuku saat itu, bagaimana mungkin aku bisa mati kelaparan? Kemudian, dia melanjutkan permainannya. Gadis kecil ini benar-benar sangat cerdas untuk usianya. Kalau begitu, beri aku waktu untuk mempertimbangkannya. Terlepas dari hal-hal lain, karena situasinya sudah jelas sekarang, Liu Mingxin duduk di sofa, menyentuh dagunya, dan berpikir selama setengah hari. Namun, bahkan dengan kecerdasannya, dia masih tidak dapat memahami apa yang ingin dicapai Hong Dali melalui ini. Apa motifnya di balik ini? Untuk bermain game online. Tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Untuk bekerja sama denganku. Dengan kondisi keluarga kami, tidak mungkin itu terjadi. Dia tidak akan mendapatkan apapun dari ini sementara aku akan mendapatkan banyak keuntungan. Tapi, dia sepertinya bukan orang yang bodoh. Mungkinkah dia hanya ingin menyia-nyiakannya? Atau untuk membantu Lin Zixuan menjadi terkenal? Tapi itu juga tidak benar. Meskipun keterampilan dan citranya sangat bagus, masalahnya adalah bahwa game online tidak begitu disukai di dunia ini. Tidak ada gunanya mendorongnya menjadi terkenal. Lalu, apa yang sebenarnya dia cari? Mungkinkah ini benar-benar hanya untuk bersenang-senang? Tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, Liu Mingxin tetap tidak dapat memahami alasan Hong Dali melakukan ini. Pada akhirnya, dia menyerah tanpa daya. Baiklah, aku benar-benar tidak dapat membayangkan apa motifmu. Namun, saat ini, sepertinya akulah yang mengambil keuntungan. Ini tidak ada hubungannya dengan keuntungan atau semacamnya. Hong Dali menyeringai. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, hanya saja adik perempuan baruku ini suka bermain game, dan aku juga tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi, aku hanya ingin dia bermain lebih bahagia, karena dia punya keterampilan, dia mungkin juga bermain sebanyak yang dia mau, itu juga tidak akan menghabiskan banyak biaya. Berbicara sampai titik ini, Hong Dali berkata, ngomong-ngomong, Liu Tua, nanti, bisakah kamu mengumumkan ini di gamemu? Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasang iklan tentang ini di halaman web resmi game, kan, tempatnya sudah siap, Stadion Olahraga Westford Loop, bagaimana? Karena Tuan Muda Dali sudah memberi perintah, aku akan menurutinya. Liu Mingxin tersenyum dan berkata, tapi aku terus merasa bahwa kamu bukan tipe orang yang akan melakukan sesuatu yang menguntungkan sainganmu, kan? Kau ingin mendengar kebenarannya? Tanya Hong Dali. Tentu saja, jawab Liu Mingxin. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Hong Dali menjawab dengan sangat wajar. Saya hanya ingin mencoba sesuatu yang baru, dan game online adalah sesuatu yang belum pernah saya coba. Hanya karena ini, Liu Mingxin merasa semakin yakin bahwa senyum Hong Dali tampak aneh dan menyeramkan. Tapi mengapa aku merasa aneh? Aku terus merasa bahwa senyummu tampak seperti senyum iblis yang merangkak keluar dari neraka. Mendengar kata-katanya yang menarik, Tang Muxin tidak dapat menahan diri dan tertawa. Liu Mingxin ini disebut-sebut sebagai jenius bisnis nomor satu di kalangan generasi muda di kota Tianjing. Seorang bos biasa dari sebuah perusahaan kecil akan menggigil ketakutan di hadapannya, tetapi tidak seorang pun akan menduga bahwa ia akan mengatakan hal seperti itu kepada Hong Dali. Tidak seorang pun akan mempercayai mereka bahkan jika mereka memberitahu orang lain tentang hal ini. Tapi ini benar-benar apa yang sedang kupikirkan. Hong Dali mengangkat bahu tanpa daya. Sebenarnya, aku sangat murni dan polos. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.